Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sahabat villa dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada sesi kali ini. Cek, ya, Masya Allah, kembali kepada tema seperti yang kemarin. Apakah saudara Kristen ini adalah Mesias? Karena kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, bukan hanya sekedar Mesias, tetapi mereka boleh terindikasi mengaku sehakikat dengan Tuhannya sendiri. Ini banyak di antara saudara-saudara kita Kristen yang justru baru sadar, baru tahu setelah kita sampaikan kepada mereka. Sebelumnya mereka nggak tahu, tapi setelah kita angkat tema ini, barulah mereka satu persatu mulai tersadar, oh iya, ternyata di dalam Bible kita disetarakan dengan Tuhan kita sendiri. Nah ini teman-teman, kita butuh untuk sahabat-sahabat menyimak dan mendengarkan ulasan dari saudara-saudara kita Kristiani terkait dengan masalah apakah betul mereka ini Mesias atau bukan Mesias. Karena mereka mengaku bukan lagi hamba Tuhan, tetapi sebagai anak Tuhan. Oke, kita naikkan tamu yang pertama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang, maaf kepencet lagi tap-tap. Oh iya, sorry dinaikkan. Dari mana abang ini? Dari Jakarta Bang. Jakarta. Kok langsung turun? Ya, kita naikkan yang non-muslim dulu ya teman-teman. Kita naikkan non-muslim dulu, karena hari ini hari Sabtu kita ingin mendengarkan ulasan dari teman kita Kristiani terkait dengan tema ini. Kalau kita mau gabung-gabung di Komal itu malam hari atau sore hari. Kalau pagi lebih baik kita diskusi dengan teman-teman Kristen dulu. Makasih Bang Mus, barakallah. Supaya teman-teman kita ini tersadarkan ya, kalau selama ini mereka hanya diajak untuk percaya, tetapi ternyata banyak dari sisi Bible yang mereka sendiri tidak paham. Untuk itu kita mengajak mereka untuk berdiskusi, untuk mengkaji lebih jauh, agar supaya mereka yang masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah itu terbuka lebar untuk memahami Bible. Seperti itu teman-teman sekalian. Maaf saudara-saudara muslimku, noise ya? Kok bisa ya? Oh ini kali ya. Oh iya betul. Sementara kita tidak naikkan, mungkin di ujung sesi ini nanti kita ada 30 menit untuk teman-teman muslim naik untuk nyapa-nyapa. Silakan di tap-tap layarnya hingga sampai ke Edis, sampai ke apologetus Kristen, supaya bisa hadir di sini. Kita berdiskusi pelan-pelan dengan mereka. Oke, apa sudah ada permintaan? Bismillah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah berapa tahun multi nggak pernah bisa naik guru. Iya. Dari mana bang? Dari Surabaya. Surabaya, Masya Allah. Salam kenal bang ya. Siapa ini? Ada host kah di bawah? Sorry ya teman-teman, ada host kayaknya ya. Siapa yang monitor ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lombok, Gurunda. Salam Semoga kenal. selalu ya dalam lindungan Iya. Allah SWT. Amin. Makasih. Ya, cuma menyapa aja Gurunda ya. Semoga Ya, sehat. makasih bang. Amin. Makasih abangku. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, semangat pagi. Assalamualaikum. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, Izin bertanya boleh bang? dari sekte mana abang ini? Dari Surabaya, Jember. Maksud saya Katolik atau Protestan? Dari Islam. Islam bang. Oh, iya bang. Iya. Gimana bang? Ini bang, kemarin saya dengar apologet Kristen itu menyampaikan apa namanya ya, hadis Imam Ibnu Majah di nomor 987 kalau nggak salah bang. Mohon pencerahannya bang. Itu katanya di dalam hadis itu berbunyi Allah dan malaikatnya memohon ampun, begitu katanya bang. Mohon pencerahannya bang. Menurut anda hadis itu sahih tidak kalau Allah mohon ampun? Itulah bang, saya nggak paham pasal itu bang. Masalahnya itu saya tanya sama Bang Zuma ini, kemana arahnya itu? Iya, adalah satu kemustahilan kalau pencipta langit dan bumi minta ampun bang. Jadi itu pertanyaan tidak rasional yang tidak perlu dibahas. Karena pencipta langit dan bumi. Ya, itu urat lehernya sampai keluar itu kemarin itu bang, saya lihatlah debat dengan Muslim itu. Iya bang. Maaf ya teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan ya, saya ini apologet. Saya bukan ustadz. Saya bukan ahli fikih, bukan ahli hadits. Saya apologet. Kajian-kajian saya lintas agama. Kalau terkait yang tadi itu, ya meskipun kita tidak bertanya, kita kan Islam, tahu laisa kamitslihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Dialah yang maha mengampuni, masa dia pula yang bertaubat. Sering-sering nonton ini bang, Ustaz, sering-sering nonton Ustaz ceramah, kajian-kajian Islam. Jangan tonton debat lintas agama kalau belum punya kapasitas untuk menolak segala hujatan atau hal-hal yang bersifat negatif terkait tuduhan-tuduhan mereka. Apalagi bawa hadits. Kalau hadits itu harus bersandar kepada kitab original teks, kitab gundul. Sedangkan mereka apa paham kitab gundul? Itu sudah pasti nggak paham. Jadi kalau mereka bawa hadits nggak usah lagi dipertanyakan, diragukan, pasti salah. Pasti salah. Kalau mereka yang bawa hadits pasti salah. Tujuannya pasti keliru.
Jadi nggak usah lagi dimasukkan ke dalam hati. Halo, selamat pagi Saudara Gova. Pagi Bang. Tidur jangan di sini Bang. Tidur itu di mana, di rumah. Dalam penulisan di Bible Indonesia ya. Halo, Saudara Sukma Jaya. Halo, apa kabar Mbak Sukma? Baik. Semoga Mbak Sukma sehat-sehat selalu. Dan hari ini saya lagi nonton di YouTube juga. Alhamdulillah. YouTube saya tinggal di Sydney, Mbak Sukma. Allahu Akbar. Masya Ya, Allah. saya selalu support Mbak Sukma. Saya selalu ngomong soal Mbak Sukma. Mudah-mudahan Mbak Sukma sehat-sehat aja dan sukses selalu ya. Amin. Cuma itu aja. Siap. Makasih Bang, makasih. Oke, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat kita dari Sydney. Ya silakan yang saudara-saudara Kristen naik. Maaf teman-teman ya, bukan saya mau kaji, tidak mau kaji ya tentang hadits. Kalau saudara datang ke sini bawa hadits, disertakan kemudian literasinya, lalu kita kaji, maka berhentilah kita menjadi kristolog. Kita menjadi anak pesantren lagi di sini. Jadi kajiannya Ustaz UAS jadinya. Ya, jadi kalau mau mempertanyakan terkait dengan hal seperti itu, mungkin ke Ustaz Hanafi, Ustaz Tahta, Ustaz Wafi. Kalau saya khusus kristolog, makanya saya jarang mau menerima undangan untuk ceramah, karena saya bukan ustadz. Saya bukan ulama hadits dan seterusnya. Tapi kalau Kristen yang bertanya tentang Islam, sebisa mungkin sesuai dengan kapasitas saya akan jawab dan saya akan bantah. Nah, sifatnya hadits yang informasi yang sahabat kita tadi bawa itu sifatnya itu tuduhan. Maka saya harus bantah tuduhan itu. Bukan sifatnya saya harus menjelaskan, tapi membantah tuduhan. Apapun isi daripada materi yang dibawa saya akan kembalikan kepada Bible. Karena saya sifatnya penyerang. Ya, jadi kalau Anda bertanya kepada saya, sifatnya saya bertahan. Gitu. Ya, mohon dimaklumi ya sahabat-sahabat ya. Halo. Selamat pagi. Salam Bang Juma. Salam. Selamat pagi. Pagi. Dari Katolik, Bang. Kristen Bang. Kristen Protestan. Iya ya Bang. Oh, siap. Ya, kalau tema ini bisa nggak kita bahas? Abang, aku cuma tanya aja Bang, Oden adalah Mesias ini maksudnya apa ini Bang? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Jadi Kristen ini adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi bukan Tuhan ya Bang? Karena Mesias itu bukan Tuhan. Hanya Kristen menganggap Mesias itu Tuhan. Di situ, padahal Mesias itu hanyalah manusia yang diurapi. Dan Mesias itu juga masih hamba Tuhan. Gitu loh. Masih melebihi Mesias. Kristen itu melebihi Mesias, karena kalau Mesias itu orang yang diurapi Tuhan, tapi Kristen bukan lagi hamba Tuhan, karena Mesias itu masih hamba Tuhan seperti Yesus. Yesus itu masih hamba Tuhan. Soalnya Tapi kalau setahu aku Bang, Mesias ini Tuhan Bang. Halo. iya,
kalian anak Tuhan kan? Iya iya bang. Berarti anak dari yang Maha Pencipta. Iya iya bang. Tapi kenapa Kristen banyak yang bermaksiat? Bermaksiat seperti apa bang? Ya seperti pencabulan, korupsi. Nggak ada bang, nggak ada seperti itu bang. Bagus. Mana ada. Bagus. Dengan Anda mengatakan tidak ada, itulah cerminan bahwa salah Kristen ini mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi abang mengataskan Kristen. Kalau Ya kan orang-orang Kristen kan banyak yang bermaksiat. nggak ada bang. Loh, kok nggak ada pula? Seperti di mana bang terjadi itu? Contoh misalnya sebelum Indonesia merdeka, penjajahan di atas Nusantara ini dilakukan oleh Kristen, anak-anak Tuhan. Nggak ada bang. Oh, nggak ada. Oh, Iya. iya. Tapi Kristen kenapa banyak yang sakit? Ya, tergantung bang. Loh, katanya anak Tuhan. Iya. Nah, anak Tuhan juga kalau kita kelakuannya seperti itu ya pak. Iya, berarti bukan anak Tuhan, Abang. Berarti bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bang. Kok anak Tuhan kenapa sakit kalau anak Tuhan? Ya selalu ada bang cobaan. Tuhan tidak pernah sakit. Iya, saya tahu Tuhan nggak pernah sakit bang. Ya. Terus kenapa anak-anaknya sakit? Mana yang betul ini? Kalian anak Tuhan kah atau jangan-jangan anak setan? Ya abang bisa aja bilang anak setan. Iya, karena hanya setan yang mengaku-ngaku Tuhan. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak setan di dunia ini? Ada. Percaya? Ada setan dalam wujud manusia. Mereka lah yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Nah, itu Ya, tidak selamanya kan? ya selama orang-orang Pasti itu ada. mengaku, Pasti ada. selama orang itu mengaku anak Tuhan, tetapi dia manusia, maka dia penyesat, sama seperti setan. Penyesat itu bukan selamanya bang. Enggak, maksud saya kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan tapi kalian masih kena panu, bisul, sakit gigi? Kenapa? Itu Tuhan kok sakit gigi? seperti Bang Juma aja masih pakai masker. Ya bagus, daripada situ nggak nampak sama sekali mukanya. Saya masih bagus, masih nampak. Yuk, Bisa aja. yuk mana mukanya? Coba buka coba. Abang penasaran nggak sama aku ini? Enggak. Makanya saya nggak suruh buka. Ngapain penasaran? Nah itu. Saya kalau kamu nggak usah lah mungkin. lah tadi kan saudara mengatakan saya pakai masker. Saya katakan masih mending daripada situ. Iya. Tidak ada kelihatan mukanya. Masih mending saya. Ini si ganteng ini ada di layar itu bang. Biasanya kalau yang tidak pede ya udahlah nggak usah bahas itu. Sekarang kenapa bisa anak Tuhan sakit gigi? Itu dulu. Anda Tuhan sakit gigi. Ya, kenapa anak-anak Tuhan sakit gigi? Katanya anak Tuhan. Iya. Jadi anak Tuhan itu hanya teori untuk menipu lawan ya. Nggak ada seperti itu bang. Seperti itu. Teori menipu lawan. Nggak ada seperti itu. Itu pikiran abang seperti itu. Tapi kalau Halo, nggak ada. kok pikiran Kristen itu mengaku bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Nggak ada. Oh, sakit. Maaf ya, saya kandangkan dulu Anda belum cukup umur, bulu-bulunya belum tumbuh semua untuk berdiskusi. Abang ini bisa aja nih bulu-bulu. Udah. Bulu-bulunya masih baru tumbuh, belum bisa diajak diskusi. Masuk kandang dulu. Halo. Ya, halo Selamat semua. pagi. Ya, Pagi semua, pagi. pagi. Anda Tuhan ini ya?
Ya iyalah, ya anak siapa dan? Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan berarti Tuhan Bang ya. Ya siapa bilang kau di anak Tuhan tuh harus Tuhan? Nggak begitulah. Loh, kalau anak manusia pasti manusia. Anak sapi pasti sapi. Anak Tuhan pasti Tuhan. Itu cuma framing kau, itu cuma. Lo kok framing? Gimana ini orang? Artinya kalau Anda menyangkal diri Anda Tuhan, berarti Anda itu menggunakan istilah anak Tuhan hanya untuk melebeli Anda dan menipu lawan. Gimana dong? Sedangkan Kristen itu sudah diajarkan bukan lagi hamba Tuhan. Baru sadar ya? Kalau Kristen itu sifat kesombongannya sama seperti iblis. Terus kalau anak Tuhan yang salah? Ya salah dong. Masa anak Salahnya Tuhan mana? Anak Tuhan kok manusia? Gimana anak? Di mana? Salah karena Anda mengaku anak Tuhan padahal Anda anak manusia. Loh. Sekarang kalau Anda mengaku anak raja, sementara bapak Anda bukan raja, salah nggak? Intinya semua manusia itu anak Tuhan. Intinya semua manusia anak Tuhan. Kalian aja kami bukan. Kau aja yang nggak ngaku anak Tuhan tuh. Lah tuyul. Itu artinya kamu itu pembohong, pendusta. Manusia ngaku anak Tuhan. Lu pikir Tuhan itu manusia? Ayo, sadar nggak? Anak Tuhan kok sakit? Anak Tuhan kok maksiat? Kenapa Kristen menganggap dirinya sebagai anak Tuhan? Karena Kristen tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya dianggap sebagai anak Tuhan. Supaya Itu tidak cuma lagi framing. menghamba Tuhan. Itu cuma Tidak framing. Bang, Oh iya, itu cuma. Dalil di dalam kitabmu. Semua Di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen itu Semua, bukan dengar anak dulu, Tuhan, semua. tapi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Bah, parah kali. bagaimana itu waktu apa ya debat? Gak usah kau curhat, jelaskan aja dulu. Kenapa Kristen mengaku anak Tuhan, padahal dia masih butuh makan, butuh minum. Tuhan kok butuh makan, butuh minum? Ayo kawan, buka, mic-nya dibuka. Ya. Buka mic-nya. Nah. Ya udah. Iya, definisi Tuhan dulu Bang. Definisi Tuhan. Tuhan adalah Segala apa ya? Kita patut taat tunduk. Apa ya definisinya itu? Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya kita taat, patut tunduk dan menghambakan diri. Itu kalau menurut saya. Ya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, betul? Gimana? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Wah, siapa bilang langsung kok di situ definisinya cuma nggak begitu, salah itu. Lalu pencipta langit dan bumi itu kamu sebut apa, Bang? Begini. Enggak, pencipta langit dan bumi kau sebut apa? Di Bibel kan itu ada dibilang orang-orang yang mau mempertuhankan perut. Emang perut itu Tuhan? Kan nggak masuk akal. Kok mempertuhankan perut? Bukan. Pencipta langit dan bumi itu kamu gelari dengan gelar apa? Jadi kalau langsung kita kok itu definisi Tuhan langsung menganggap dia pencipta, saya rasa itu memang keliru sih. Nah, lalu pencipta langit dan bumi kamu gelari apa? Bagaimana? Pencipta langit dan bumi ini saudara gelari apa? Ya Tuhan, karena memang kita Tuhan kepada sudah pencipta. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda katakan tadi bukan? Nah sekarang Gitu. Anda adalah anak pencipta langit dan bumi. Berarti Anda juga adalah pencipta langit dan bumi. Bukan begitu, salah itu definisi begitu semua salah. Itu framing namanya. Lalu apa tujuannya Anda mengatakan kalian itu Kristen anak Tuhan? Maksudnya apa? Ya kan tidak salah kalau kita sebut kita itu anaknya pencipta. Loh kok anak? Kalau anak pencipta berarti Anda pencipta juga.
Wah, anak itu bukan berarti kita itu dilahirkan pencipta, nggak begitu, salah itu. Iya, terus kenapa disebut anak kalau bukan? Kenapa nggak bilang aja hamba Tuhan? Terus gini. Saya Kenapa harus taat sama anak? semua patut. Gini, contohnya semua. Gini. Oh. Anggaplah saya patut taat tunduk pada Suma. Itu kan boleh dikatakan anaknya Suma. Siapa bilang Anda taat kepada saya itu berarti Anda hamba, saya tuannya, Anda hambanya, bukan anak. Gitu. Ya kan, kalau yang menyangkut hamba berarti kita digaji, Suma gaji dong gitu. Ini enggak. Oh, kita digaji dengan surga, diupah dengan surga. Gitu. Sekarang kenapa Anda tidak mau mengambil istilah hamba Tuhan? Banyak kok juga istilah hamba Tuhan, banyak. Oh tidak, Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Loh. Tuhan. Banyak kok sekarang juga hamba Tuhan gitu. Ya, Jadi memang jangan salah artikan. memang faktanya manusia itu adalah hamba Tuhan, tapi Kristen tidak mau mengakui hamba Tuhan. Kristen naik level, dia tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Naik level Kristen itu. Sama seperti iblis. Iblis tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Begitu juga Kristen tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ah, itu menurut saya cuma framing kau itu semua. Nah, orang Kristen memang nggak tahu. Nanti Anda tahu setelah bertemu dengan saya. Anda tahu nggak Galatia 4 nomor 7 itu? Sekarang kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Sudah, Galatia saya baca. Saya itu coba. sudah baca semua. Nah, terus Itu masih ya. adakah seperti pengajaran Paulus? Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan Tuhan dan membebaskan Kristen dari penghambaan. Sadar enggak Anda itu? Gini contohnya gini. Kalau di hukum Taurat artinya bukan hukum Taurat itu semua dibatalkan enggak. Contoh gini ya. Di hukum Taurat itu dulu itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau kita itu bersalah, cungkil mata. Ya itu hukumnya orang Yahudi. Apa urusannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Itu hukumnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Salah intinya. Salah lagi ya. Ini Anda baru tahu kan? Untung Anda naik ke sini. Bilang lagi kitabnya Yahudi. Orang Yahudi punya aturan itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Baru tahu, baru sadar karena pendeta nggak ngajarin. Tapi Apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Tidak ada. Begini. Yang saat terakhir Yesus naik ke langit itu dia sudah bilang begini, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan kata Tidak Yesus. ada. Tidak ada itu. Framing aja kau Tidak ini. ada itu. Tidak ada itu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yang Anda maksud itu adalah makhluk Kristus yang keluar dari kubur, betul? Framing kau itu. Loh, kok framing? Ini Anda baru tahu kan setelah naik ke sini? Ada dua Kristus di dalam agama Anda. Ada anak Maria, ada kemudian Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Beda. Oke. Begini, betul ada dua Kristus. Kalau menurut saya ada dua Kristus, betul. Oke. Betul. Tapi gini ya. Satu, Kristus yang tidak disalibkan itu satu. Satu Kristus Ya. yang disalibkan. Betul. Betul kau bilang ada dua Kristus. Ya, Betul, itu betul. Oke. Kristus yang tidak disalibkan ini adalah Kristus yang tidak dikutuk. Sedangkan Kristus yang disalib ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria ini dikutuk oleh Elohim atau tidak? Begini, tunggu dulu. Begini nasib jadi Kristen. Gimana? Sebelum saya jawab begini, di situ ada nama Yesus Barabas dan tidak disalibkan, dia dilepaskan. Itulah Kristus yang dua itu. Sekarang anak Maria ini dikutuk nggak? Wah, dia disalibkan. Yang disalibkan itu orang yang dikutuk. Anak Maria dikutuk nggak? Kau framing lagi kau. Kok framing pula? Anda baru tahu setelah naik ke sini kan? Orang yang disalib adalah orang yang tidak- dikutuk.
yang tidak disalib itu Yesus Barabas. supaya Banyak yang paham. tidak disalib, banyak yang tidak disalib. Loh. Yang intinya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria dikutuk gak? Tidak ada di situ anak Maria Tidak. dikutuk. Malah dia Tidak itu ada. Tepuk tangan saudara-saudara. sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati Nubuat di atas lagi, kayu salib, saudara. loncat ke nubuat. Kitabnya Yahudi dibawa-bawa, nggak ada malunya. Yahudi kan Kenapa? Nggak. Apa? Di mana Yahudi menyalib Yesus karena nubuat? Di mana? Murid Yesus saja dari ke-12 murid itu dia orang Yahudi semua supaya kau paham. Iya tahu, tapi tidak ada di antara orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama dan seterusnya menyalib Yesus. Alasannya adalah nubuat dari perjanjian lama, itu nggak ada. Wah, Itu hanya itu dia. mana? Itu di Alkitab gimana caranya? Di Alkitab mana? Coba tunjukkan di mana tertulis orang Yahudi, Farisi, mahkamah agama dan ahli Taurat kemudian menyalibkan Yesus karena nubuat dari kitab mereka. Ada? Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Itu tuduhan orang Kristen. Sekarang yang saya tanya, para eksekutor penyaliban Yesus ada nggak menjadikan kitab itu sebagai dasar pijakan menyalib Yesus? Ada nggak? Kaku. Kalian melantik Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Mampus, kabur, malu. Jadi kebanyakan Kristen itu nggak paham Bible, nggak ngerti Bibelnya, nggak ngerti kekristenan itu. Mereka hanya ikut, percaya, yakin, ikut. Dia nggak paham Bibelnya sendiri. Naik ke sini malu. Karena musuh mereka adalah Bibelnya sendiri. Mereka jemaat-jemaat yang tidak paham apa-apa. Begitu saudara-saudara. Kita naikkan dulu ya. Belum duduk. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam abang. Gimana sehat? Alhamdulillah. Tunggu jam dulu. Udah lama ya mungkin. Siap. Masya Ini abang saya. Oh lagi off. Kirain lagi dinas. Besok Libur. lagi ada kegiatan di kantor jadi. Tapi Masya saya ada Gurunda ya. Allah. Sehat, alhamdulillah. Keren penyampaiannya, Masya Allah. Selalu ikuti Mereka kaget, abangku kaget. Ternyata di Bibelnya mereka itu juga setara dengan Tuhannya. Kaget dia. Iya betul. Nah itu kebanyakan makan sampah basah itu Gurunda. Siap Gurunda. Juga sebanyak ini Oke, sudah baik. naikin ya. Baik, abangku. Siap Gurunda. Hormat Siap. selalu. Siap. Makasih. Siap. Oke, izin saya turun Gurunda. Makasih. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Komandan kita. Kita naikkan lagi teman-teman sekalian. Teman-teman kita yang mau berdiskusi. Halo, saudara Aming. Ya, selamat siang. Bagaimana semua? Wah, ini muka anak Tuhan ini mukanya. Kok muka menderita, Bang? Ya, kenapa? Iya, anak Tuhan. Kok anak Tuhan menderita? Menderita apanya? Jangan- Senang aku. Jangan-jangan anak susah ini kok jadi anak Tuhan, gimana dong? Anak Tuhan tuh selalu senang, happy, gembira. Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan. Anak siapa kamu? Saya anak manusia, Bang. Saya anak manusia, saya hamba Manusia dari Tuhan. mana? Anak Dari manusia. dari Adam alaihi salam. Iya. Kalau Adam Ciptakan abang sama kan siapa? anak Tuhan. Abang kan anak Tuhan nih. Ya. Heeh. Ciptakan sama siapa? Dicipta sama Tuhan kalau saya. Kalau abang kan mungkin abang yang ciptakan sama saya, Tuhan, bukan? berarti
diciptakan sama Tuhan berarti Berarti hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Mungkin abang yang ciptakan saya, kamu bukan kan? hamba. Kamu hamba. Iya, saya hamba pantasan. Tuhan. Pantasan kamu Yesus juga hamba. Yesus hamba Hah? Tuhan juga, Bang. Yesus hamba Tuhan. Gitu, gitu. Iya. Yesus hamba Tuhan. Makanya Kamu dari level mana? Kristen ini Kamu di dalam taunya dari kisah mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dan Yesus Betul, mengatakan yang dalam suci. Yohanes Yang 4 nomor suci. 22, ya, Yesus hamba suci. Dia bukan hamba yang terkutuk di atas salib. Itu adalah Kristus yang suci. berbeda. Kamu ciptaan yang apa kamu? Jangan saya Bang. Saya Ya ciptaan. sama juga, kamu ciptaannya apa? Abang ciptaan bukan? Ciptaan. Oh, berarti anak Tuhan palsu berarti. Kalau Ya, Tuhan itu sama-sama. tidak Kamu diciptakan. Kamu juga palsu. Kamu ciptaan bukan? Oh, teman-teman, dia ngaku ciptaan, padahal tadi katanya anak Tuhan. Lucu ente, Gini bro. lucu. Sekarang saya Bro. mau bertanya kepada Bro. anak Tuhan. Saya ingin bertanya kepada anak Tuhan. Bro. Kenapa anak Tuhan ini? Sabar dulu. Anda di rumah saya. Anda harus ikut aturan rumah saya. Kenapa Ya. Kenapa sebagai anak Tuhan kedudukan Anda sama seperti iblis, tidak menyembah kepada Tuhan? Jawab. Saya menyembah kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba. Tadi katanya anak. Mana yang betul? Saya sudah disucikan menjadi anaknya. Sekarang saya tanya kamu. Tunggu dulu. Sabar, saya ngomong sama kamu semua. Kenapa kedudukan Anda sama seperti setan, tidak hamba Tuhan? Kenapa? Semua. Kamu buka room ini untuk berdiskusi yang sehat atau mau menghina Sehat sama sekali. agama? Loh, bukan menghina. Saya mendudukkan Anda. Anda anak Tuhan. Begitu Anda naik, anak Tuhan. Silakan duduk, anak Tuhan. Kan gitu. Terus kalau saya anak Tuhan kenapa? Saya heran, sebagai anak Tuhan, kenapa kedudukan Anda sama seperti setan? Kalau saya anak Tuhan kenapa? Kedudukan Salahnya Anda di sama mana? seperti setan. Itu loh. Ya salahnya di mana? Saya tanya. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan setan sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan? Jawab. Kamu tahu dari mana Kristen tidak menyembah kepada Tuhan? Kristen anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Galatia 5 nomor 1. Kristus kamu telah baca Galatia berapa? Saya baca. Galatia berapa? Galatia 5 nomor 1. Galatia 5 nomor 1. Sabar. Anda yang baca. Anda yang baca, Sabar. silakan. Sabar Iya, saya anak- buka ya. iya, anak Tuhan. Kamu Iya, buka anak ya. Tuhan. Kamu Iya, anak salah Tuhan. berarti kamu rawannya gitu. Silakan, Galatia. anak Tuhan. Masa anak Tuhan udah tahu Galatia. Bible? Galatia 4. Galatia 4 ya. Galatia 4 ya. Anak Tuhan itu maha tahu. Enggak. Loh. Orang semua itu harus Oh, orang berarti ente anak Tuhan yang palsu. Tuhan itu maha Galatia. tahu. Anda anak Tuhan, berarti Anda Semua. setara dengan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1, silakan. Semua. Kamu baca dulu arti perikop. Galatia 4 itu arti perikopnya. Perikop. Arti perikopnya jangan lu ngambilnya setengah-setengah. Mobil mogok. Mobil Wah, mogok. lu- Baca. Satu data aja kau baca. Bacanya tuh semua, jangan setengah-setengah ya. Semua. Baca, nggak usah terlalu banyak cencong kayak Paulus. Baca Galatia 5 nomor 1 baca. Galatia bacanya semua saya mau. Semua Pendetamu kalau melakukan aksi kebohongan di gereja dia baca semua satu perikop. Iya, semua satu perikop. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Saya mendengar. Zuma. Lu Apa? jangan menghina agama orang ya Zuma ya. Yang menghina siapa? Derajatmu aku angkat meskipun mukamu kayak monyet. Saya angkat derajatmu, kau itu anak Tuhan, paham? Zuma, Hei. apa yang lu mengerti tentang Kristen? Ya sudah, saya bertanya samamu, kenapa kedudukan Kristen sama setan sama? Bertanya Atau dari lagi. mana sama kedudukan Kristen sama setan, taunya dari mana? Sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hah? Hah? Bagaimana lu ngomong? Sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi.
Kristen itu spesial. Oh, iya itu dia Dia bisa makanya jadi spesial. anak, bisa jadi Sama hamba. seperti iblis, spesial. Spesial Baca Galatia gimana? 5. Baca Ya, Galatia 5 nomor iblis tidak 1. Spesial. Iblis itu ciptaan Spesial di dong. bawah satu tingkatnya manusia. Dengar, Gitu, bro. dengar. Kalau Jelas, dia sama. dibawa, kalau dia dibawa setingkat dengan manusia, itu pemahaman kami. Tapi faktanya Tuhanmu yang bernama Kristus itu diberondong kemana-mana, digendong kemana-mana sama iblis, diuji sama iblis. Bukannya Tuhanmu menguji iblis, tapi Tuhanmu yang diuji sama iblis. Bukti bahwa iblis lebih tinggi derajatnya daripada Tuhanmu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen itu sama seperti iblis? Tidak menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Siapa yang bilang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Galatia 5 nomor 1. Baca semua. Baca semua. Ya, Anak Tuhan tidak tahu jangan Bible. bersenggah-senggah aja, nggak boleh semua. Anak Tuhan. Oke, saya kasih. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Yesus Semua. Kristus tidak berguna bagimu. Diam, anak Tuhan, diam. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ayo. Anak Tuhan atau anak hantu ini? Tuhannya mengajarkan bersunat. Anak Tuhannya diajari jangan bersunat. Yang mana sebenarnya kalian itu anak Tuhan atau anak hantu? Sedih ya. Ngomong sama kamu nih. Iya memang sulit karena kamu melabeli dirimu anak Tuhan tapi tidak sesuai dengan fakta. Cocoknya Itulah anak hebatnya orang panci. Kristen. Hebat. Itu hebatnya orang Kristen, bro. Hebat memang orang Kristen itu. Nah, Hebat. Orang Kristen Hebat itu sama hebatnya. Tuhannya tuh dekat sekali. Bisa Dekat dipanggil sekali, Bapa. dekat sekali Gitu. dengan Tuhannya, Jadi dekat. antara Tuhan Bahkan dan manusia itu bahkan orang Kristen nggak itu, jauh, bro. sehakikat dengan Tuhannya. Orang Kristen itu sehakikat dengan Tuhannya. Ayo. Bro, saya ngomong, bro ribut. Tapi begitu saya mau ngomong, bro larang. Tapi kalau Saya kan ngomong. diam. Silakan, saya kan bertanya. Silakan Anda menjawab kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama tidak hamba Tuhan. Jawab. Itu pertanyaan dari mana? Pertanyaan dari sini, mana dari itu? ini dari Suma. Oh, pertanyaan dari kamu. Berarti kamu ngarang-ngarang itu. Kalau ada pertanyaannya dari Alkitab seperti gitu, oke. Karena kamu kan lagi bahas satu versi. Kalau dari Alkitab ada seperti itu, saya jawab. Kalau dari semua ngapain sih saya jawab? Lelet. Semua. Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan muridku menghambakan diri kepada Tuhan yang kami kenal. Kalian menghambakan diri kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Yesus loh menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo saudara Aming, ayo tunjukkan pesonamu. Silakan tunjukkan pesonamu, anak-anak Tuhan. Silakan. Hei, saudara, silakan. Anak-anak Tuhan. Tuhan itu maha suci. Anaknya ada manusia. Ayo. Kalau orang-orang Yahudi di dalam Amsal 3, 11, 12, mereka disebut anak Tuhan, wajar. Anak Tuhan mereka tidak artikan sebagai orang yang dibebaskan dari aturan Tuhan. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan justru karena mereka taat kepada Tuhannya. Amsal 3, 11, 12. Taatlah kepada didikan Tuhan sebagaimana seperti ayah yang sedang mendidik kepada anaknya. Sehingga orang-orang Yahudi yang taat kepada Tuhannya baru disebut sebagai anak Tuhan kalau dia sudah taat. Tapi Kristen sebaliknya. Kristen dilarang lagi kemudian tunduk kepada aturan Tuhan.
lalu mau disebut sebagai anak Tuhan. Nyambung nggak itu? Hah? Nyambung nggak? Nggak bisa. Gimana bang? Kaget? Kaget? Abang kaget? Abang kaget? Kalau orang Yahudi disebut anak Tuhan karena mereka taat menjalankan Taurat. Sedangkan Kristen ini diajarkan oleh Paulus untuk meninggalkan Taurat. Lalu mereka disebut anak-anak Tuhan, gitu. Oke, saya anggap Anda tidak sanggup untuk membuktikan bahwa Anda adalah anak Tuhan. Saya bertanya, kenapa kedudukan Anda dengan setan sama-sama bukan hamba Tuhan? Anda tidak sanggup menjawab. Anda saya istirahatkan di bawah. Ya, silakan makan 2 kelinci. Mudah-mudahan Anda bukan makan kulitnya tapi isinya. Cuma kalau debat itu pakai dalil. Dalil. Ya. Saya pakai dalil. Yang tadi tidak pakai dalil. Edis. Biar orang-orangnya nontonnya semangat. Iya, saya pakai dalil. Ini Galatia 5 kadang-kadang nomor 1. Dengar. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan dari kuk penghambaan. Anda dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang iblis juga bebas tidak menghamba Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Kristen kedudukannya sama seperti iblis, tidak hamba dari Tuhan? Jawab. Jawab bang. Dalil kan? Anda minta dalil, saya kasih Kaget. Kaget. Anda kaget. Kalian ke gereja itu tidak ada perintah. Menyembah Yesus tak ada perintah Tuhan. Natalan tak ada perintah Tuhan. Tak ada perintah Tuhan. Jadi ya memang kalian itu orang-orang merdeka. Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan kesal teman-teman, jangan emosi. Diskusi aja. Kalau saya keras suaranya itu untuk melawan suara Anda yang keras. Karena volume Anda keras tinggi. Tapi kalau Anda lembut, kita bicara baik-baik. Halo. Halo. Ya. Coba Anda jelaskan pertanyaan saya tadi, kenapa Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan? Silakan. Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Kalau iblis itu dulu kan bang, itu kan ciptaan Tuhan bang. Karena dia iblis itu merasa cemburu kepada manusia. Iya. Ya. Nah, dia jadi lari jalur gitu bang. Iya. Nah sekarang bedanya dengan Kristen apa? Kristen itu ajaran bang, ajaran kasih Yesus Kristus kepada kami. Iya. Kristen Tahu. itu ajaran bang. Tahu itu ajaran Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Tahu saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan? Kristen dan iblis itu hamba Tuhan loh bang. Iya tahu, memang mereka adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan maksudnya. Tapi Kristen diajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dalilnya bang. Galatia 5 nomor 1, Galatia 4 nomor 7, Ibrani 6 nomor 1, dan seterusnya. Kolose 2 16 dan seterusnya. Kalian dilarang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus tunduk kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Anda masih melakukan prosesi-prosesi ibadahnya orang Yahudi? Ritual-ritualnya?
seremonialnya? Tidak. Sedangkan hamba Tuhan itu melakukan seremonial. Seperti Yesus, sujud, puasa, sunat. Sedangkan kalian tidak. Iblis juga tidak. Kenapa sama? Sedangkan Tuhan datang melalui para nabi mengajarkan seremonial. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Itu diajarkan. Nabi Abraham diajarkan sembelih kurban, sunat dan seterusnya. Nabi Musa juga demikian, Daud, Salomo demikian, Yesus juga demikian. Tapi kalau giliran Kristen, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Ada nggak Kristen melakukan prosesi ibadah seperti Yesus lakukan? Nggak ada. Karena sudah merasa. Loh, sekarang coba tunjukkan ibadah Yesus dan ibadah Kristen sama nggak? Kami sama-sama beribadah ke gereja, baik suci. Yesus mana ada ke gereja? Dia berkhotbah loh bang di bait suci loh bang. Dia berkhotbah di Baitullah, di Bait El. Bait suci bang, bukan Baitullah. Iya, Baitullah itu di atas. Baitullah atau Bait El. Bait Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Bait Eloah atau Bait El. Atau kalau kami Baitullah. Nah sekarang Yesus ada nggak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Kristen hari ini? Natalan, ke gereja, nyanyi di sana, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan ular, makan kodok. Ada nggak Yesus lakukan itu? Enggak. Kenapa? Semua dilakukannya bang. Fitnah lagi. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan menuruti segala perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen, apakah menuruti firman Bapa? Tidak. Firman Bapaknya diganti dengan sabda-sabda Paulus. Ayo. Itu pertanyaan saya, Bang. Kenapa Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan? Karena hanya ada dua komponen. Hanya ada dua komponen, Bang. Hamba Tuhan di bawah, Tuhan di atas. Ketika hamba tidak mau mengaku hamba, maka kemana dia pergi? Ke atas. Makanya Kristen setara dengan Tuhannya. Kalau bagi kami bang, hamba dan anak itu sama. Hamba Tidak sama. anak sama bang. Tidak sama, Bang. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Mereka puasa, tidak makan babi, mereka sujud dalam beribadah, mereka bersunat. Sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka dulu cuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Mereka mandi tahir, mandi junub. Mereka punya pola ibadah. Mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Itu anak-anak Tuhan. Kristen malah disuruh meninggalkan semua ajaran-ajaran seremonial. Lalu melantik Kristus yang adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai anak Tuhan, sedangkan aturan Tuhan yang datang kepadanya dihapus. Lalu bikin aturan sendiri. Ibadah minggu, dandutan, diskoan, Natalan. Siapa yang mengajarkan itu semua? Tuhan? Enggak. Kenapa Anda melakukan sesuka kalian? Karena kalian itu mengaku bukan lagi hamba, tapi anak Tuhan yang punya hak otoriter terhadap dirinya sendiri, mau menyembah mau tidak. Itu saudara. Makanya kalau Anda ditanya, kasih saya bukti satu perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Ada enggak?
Banyak bang, banyak. Satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Perintah Tuhan yang kami lakukan adalah ke gereja bang. Mana perintahnya ke gereja? Tunjukkan dalilnya di mana. Ayo. Kan dikatakan Yesus, aku akan membangun batu karang. Itu makris yang dibentuk oleh Yesus atas perintahnya kepada Petrus itu makris namanya, tempat suci, bait El. Tak boleh masuk orang yang tidak bersunat di situ, tak boleh. Haram hukumnya. Yehezkiel 4 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah suci. Sedangkan Kristen mandi junub, tidak pakai sepatu, pakai sendal, habis injak tai kucing masuk ke dalam rumah tempat ibadahnya mereka. Tidak ada mandi junub, tidak ada wudhu, tidak bersunat, habis makan babi langsung masuk ke situ. Itu bukan tempat sucinya orang Yahudi, beda. Itu kan habis masuk. Gitu ya. Tidak, itu menurut dalil. Itu menurut dalil. Masuk ke dalam yang kalian sembah siapa? Elohim? Bukan. Yesus Kristus. Tempat sucinya orang Yahudi, mana ada patung Yesus, mana ada gambar salib, mana ada kemudian mereka menyembah kepada makhluk bernama Yesus Kristus. Itu tempat sucinya orang Yahudi. Mana ada patung di dalam? Dulu kan mana ada orang. Loh, Yesusnya melakukan hal yang sama. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus seorang Muslim, bukan Kristen. Yesus itu. Makanya kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, ya itu sama halnya iblis yang bertopengkan pakaian anak Tuhan, tapi bukan anak Tuhan. Begitu saudara. Contohnya, bagaimana? Contohnya Yesus itu beragama Muslim, contohnya apa saja itu? Coba Anda lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat terhadap Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Berdoa yang sungguh-sungguh, berserah diri berarti Dia Muslim. Dan sebagai manusia, dan karena Dia adalah orang yang soleh, maka doanya dikabulkan. Oh, Yesus orang soleh ternyata. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Ibrani 5 nomor 1 itu Yesus disebut sebagai orang soleh. Agama Islam belum ada pada saat itu, Bang. Islam betul, betul sekali, benar sekali, benar sekali. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum disempurnakan, memang betul. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Itu saudara. Sekarang, kalau kita ingin membuktikan nih, bahwa Kristus yang datang kepada saudara dengan Kristus yang adalah Nabi kami yang datang di tengah Bani Israel berbeda. Anda lihat apa yang dibisikkan kemudian Kristus yang keluar dari kubur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka sebagaimana apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba, ada tidak perintah daripada anak Maria untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Kalau kami, Bang, bukan diperintah untuk menyembah dirinya, tapi kami sendiri. Ya, betul. Terima kasih. Yang di bawah tepuk tangan, kita hargai pendapat saudara sahabat Edis, muridnya Edis. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada perintah dari anak Maria untuk menyembah dirinya, tetapi hari ini Anda menyembah Dia, berarti ada roh di dalam diri Anda yang menuntun Anda untuk menyembah Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus?
Roh yang keluar dari kubur. Anda katakan Roh Kudus. Yesus pernah ajarkan nggak menyembah dirinya? Yesus kan telah mengatakan, saya akan menitipkan Roh Kudus kepada kalian. Iya, sekarang Yesus mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada nggak Yesus menyampaikan sembahlah aku? Nggak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Anda memerintahkan menyembah Yesus yang berbentuk roh itu bukan Yesus anak Maria. Menyembah Yesus ada. Silakan, di mana dalilnya? Ada bang. Yohanes Di mana, Saudara? 13 bang. Yeay! Itu dia tidak sedang mengatakan sembahlah aku, akulah guru, akulah Tuhan, Rabam Wamaran. Aku guru, akulah Tuhan. Sama kedudukannya seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu semuanya guru. Semuanya adalah Tuhan, Sayyid, junjungan, pemimpin bagi umatnya. Tapi bukan pencipta langit dan bumi. Di situ dia tidak sedang menjelaskan sembahlah aku. Bahkan kepada iblis saja. Sembahlah hanya kepada Allah Tuhanmu. Jangan kepada yang lain. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah dirinya bernama Yesus Kristus itu bukan anak Maria, tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu oknum yang berbeda. Oknum inilah yang mengajarkan Anda tidak menghamba kepada Tuhan, tapi menghamba kepada 1 Korintus bang, 1 Korintus 11 ayat 29. Tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bagaimana itu bang? Ayo bang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? 1 Korintus 11 ayat 29. Kenapa dia? Kalau kamu tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Gitu loh, Pak. Ya, silakan Anda makan tubuhnya Tuhan Anda, silakan. Itu tidak ada di dalam kaidah pengajaran para nabi. Orang Yahudi makan Tuhannya sendiri. Hanya di Kristen makan Tuhannya. Iya bang. Sebelum Yesus itu disalib, dia kan mengumpulkan para murid-muridnya. Di situ mereka kan perjamuan kudus bang. Itu namanya perjamuan kudus. Saya Yesus paham. Iya. Saya ngerti. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Siapa di antara muridnya yang mau makan dagingnya dan yang mau minum darahnya? Itu ujian. Siapa di antara muridnya yang akan mengkhianati dia, yang ingin membunuhnya? Itu ujian. Yesus sudah menguji murid-muridnya. Bukan dia katakan inilah darahku, minumlah ini dagingku. Bunuh betulan, minum betulan, enggak. Yang diambil oleh Yesus saat itu adalah anggur dan roti sebagai daging. Tapi kalau Kristen enggak, betul-betul daging asli. Bukan bang. Itu abang sudah salah pemahaman. Oke. Jadi maksudnya Anda makan Tuhan itu apa? Itu darah, itu anggur itu bang, ibarat darahnya yang suci bang. Iya, saya jelaskan tadi. Ya, Saya jelaskan tadi seperti itu. Saya jelaskan tadi seperti itu. Makasih. Iya. Barakallah. Kita kan tahu bang, Yesus itu adalah suci. Dialah manusia yang suci di antara seluruh nabi-nabi. Berarti bukan dia yang dikutuk. Karena begini bang, hanya dengan darah yang suci lah yang bisa menebus darah yang berdosa. Oh, darah manusia atau darah hewan? Kita manusia ini berdosa loh bang. Iya, sekarang yang Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi ketika minta korban, dia minta korban hewan atau korban manusia? Korban hewan bang. Nah, hewan, Yesus hewan. Dia manusia. Ya, salah korban berarti. Makanya di dalam Imamat 18 nomor 21 apa kata Tuhan? Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu. Tidak ada manusia.
Makanya saya Karena katakan apa? Kristen. Karena apa? Karena Yesus itu disalib itu sudah nubuatan. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Pertanyaan saya. Bang, Yesaya. Iya, Anda mengimani itu dengan mencocok-cocokkan kepada kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya, kira-kira nih, yang paham kitab Ibrani, kitab Tanak, kitab Perjanjian Lama, orang Kristen atau yang punya kitab? Yang punya kitab. Yang punya kitab, pintar. Kenapa yang punya kitab tidak mengorbankan Yesus sebagai penebus dosa? Itu kan nubuatan loh, Bang. Sekarang Anda sudah mengakui mereka lebih paham. Abang baca dulu Mereka saya ulang lagi, yang lebih paham Yesaya yang punya kitab atau Kristen? Yang punya kitab. Yang punya kitab. Kenapa yang punya kitab tidak menumbalkan Yesus sebagai penebus dosa? Kenapa? Itu kan nubuatannya ada, Bang, loh di Yesaya. Bang baca dulu. Sekarang pertanyaan saya, yang lebih paham tentang Yesaya dengan kitab ini dengan Yahudi dengan Kristen, yang lebih paham siapa? Yahudi. Oke, berarti dia lebih paham. Yesus kami kan orang Dia Yahudi, lebih paham. Bang. Orang Yahudi lebih paham. Terus kenapa mereka yang lebih paham tentang kitab Yesaya ini tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai dasar untuk menumbalkan Yesus? Kenapa? Itu, Bang, perjanjian lama itu nubuatan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Di sini. Aduh. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kenapa Yahudi yang lebih paham kitabnya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka, padahal mereka lebih paham Yesaya? Kenapa? Ya buktinya Yesus tersalib loh, Bang. Bukan itu kan? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa Yahudi yang lebih paham tentang Yesaya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka? Kenapa? Aduh, di sini abang kurang paham di sini, Bang. Saya atau Anda yang tidak paham? Saya atau Anda yang tidak paham? Saya kan tadi telah mengatakan, Bang. Saya tadi kan telah mengatakan. Apa itu? Yesaya 53 itu kan telah di nabi-nabi kan itu menurut orang yang tidak paham Bible. Sedangkan yang paham tentang Yesaya, Anda sendiri mengakui adalah orang Yahudi. Kenapa mereka kalau paham tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk nebus dosa mereka? Kenapa justru Anda yang tidak paham mencocok-cocokkan salib itu adalah dinubuatkan Yesaya? Loh, yang punya kitab saja tidak mengertikan begitu kok. Kok Anda sosokan? Kenapa? Karena abang Anda sudah Saya tidak perlu baca, orang Yahudi aja yang baca. Orang Yahudi, ya paman, kamu ngerti Yesaya 53? Ngerti? Ada nggak Yesaya 53 itu nubuat untuk nebus dosa pakai darah Tuhan, darah manusia? Nggak ada. Terus Anda ingin bodoh-bodohi kita? Anda ingin mengatakan ini pembunuhan Yesus toh karena ada di Yesaya? Yang punya kitab aja nggak ngakui itu. Loh, kalian hanya terjemahan kok asal-asalan. Sok cantik. Kitabnya orang Anda artikan, Anda tafsirkan seenak perut Anda. Kenapa? Karena bisikan Kristus yang datang kepada kalian yang bukan anak Maria. Abang coba baca pelan-pelan Yesaya 53. Saudara, Anda meragukan pengetahuan orang Yahudi tentang kitabnya? Sebentar, Bang. Di situ kan dikatakan mati dan diremukkan. Kenapa orang Yahudi tidak memaknai itu? Sementara mereka lebih paham. Aduh, Abang.
Anda mengakui 3 kali. Saya itu baik dengan teliti dengan Orang Yahudi itu mereka tidak baca dengan teliti. Anda meragukan ilmu mereka sampai mereka tidak menemukan nubuat itu. Atau Anda hanya mencomot kitabnya orang demi untuk melancarkan aksi paganisme Romawi agar dianggap benar. Abang jangan kitabnya orang itu kitab kami loh bang. Nenekmu kiper. Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi. Iya, tahu siapa bilang dia orang Papua. Sekarang Anda yang saya tanya, Anda orang Yahudi. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Anda orang Indonesia tidak punya urusan dengan kitabnya orang Yahudi. Sama juga dengan abang bang. Muhammad Apa itu? orang Arab, abang orang Indonesia. Nabi Muhammadku diutus ke bumi ini untuk semua manusia. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, beda. Sebarkan ke seluruh bangsa apa tuh artinya bang? Itu Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Maria, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur itu Yesus yang berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus bang. Siapa bilang? Coba Anda bisa tunggu, kita deteksi apakah itu Yesus betulan atau bukan. Coba Anda buka Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Bisa Anda buka? Bisa? Silakan, kita tunggu. Silakan saudara, silakan. Nah, Matius 28 nomor 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk disembah. Sembahlah aku. Jadilah Kristen. Rayakanlah Natal. Makanlah babi. Janganlah bersunat. Katakanlah Taurat itu kutuk. Mana perintah Yesus untuk mengatakan itu? Ada? Saya kan telah mengatakan tadi bang di 1 Korintus 11 ayat 29. Itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus katanya yang mengatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bang Afida, barakallah. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, untuk menjadi Kristen, untuk mendirikan gereja, untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk Natalan, untuk misa kepada kalian, untuk mengajarkan kemudian dirinya Tuhan? Mana? Ada. Berarti Yesus yang memerintahkan kalian, yang ada dalam diri-diri kalian, yang kalian sebagai Roh Kudus itu Yesus yang berbeda. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Kristus. Padahal itu bukan Yesus anak Maria. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Tapi karena Anda percaya, beginilah jadinya sekarang. Padahal Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Beginilah jadinya Anda, karena Anda percaya. Maria melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1, Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia katanya. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku
Di Yesaya 43 ayat 10. Jangan kau ajarkan saya. Yesaya 43 nomor 10 apa hubungannya? Saya bacakan ya Bang ya. Silakan. Tidak ada lagi Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk menjadi daging. Baca Yohanes 1 nomor 14. Jadi dikatakan Yesus di sini Bang tidak akan lagi dibentuk selain aku. Tapi kenapa Muhammad muncul gitu Bang? Saudara, Ayo, Bang. emang Nabi Muhammad membentuk Tuhan? Nabiku membentuk Tuhan. Kan tidak ada lagi dibentuk selain aku. Dia kan seorang nabi Bang. Yesus itu Coba Anda baca Yesaya 43 nomor 10 tadi. Kamulah saksi-saksiku. Kamu Tidak inilah ada. saksi-saksiku. Ya demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Allah dibentuk, dan Sesudahku tidak ada lagi. Ya. Berarti Ya. berarti tidak ada Tuhan baru. Betul? Tidak ada Tuhan baru. Sedangkan di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti dia dibentuk menjadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti Tuhan yang baru dibentuk. WhatsApp memeriksa pesan baru. Sedangkan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang diperkenalkan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan Tuhan baru, bukan Tuhan dibentuk baru. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang baru dibentuk setelah dia menjadi mayat keluar dari kubur. Itu Tuhan baru. Siapa yang mengajarkan menyembah Tuhan baru ini? Paulus. Makanya kalian bukan hanya sekedar disesatkan, kalian malah dilanti selevel dengan setan yang tidak lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan. Bantah saya Bang, pakai dalil, pakai ilmu. Perjalanan Paulus ketika dia ke Damsyik Bang, Abang tahu nggak itu? Tahu, paham, ngerti saya. Yesus mengatakan begitu Bang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan dikatakan Kata begitu, Bang. Yesus, saudara, baca Matius 24 nomor 3. Ketika murid-muridnya datang, Yesus sedang duduk di atas bukit, nama bukitnya Zaitun. Murid-muridnya datang. Apa kata muridnya? Wahai guru, apa tanda-tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar, cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat, bukan cuma di Damsyik, tapi dari timur sampai ke barat. Berarti dia datang layaknya matahari. Semua manusia akan menatapnya. Nah, sekarang ketika dia datang, ada makhluk datang cahaya kepada Paulus. Apakah dari timur sampai ke barat? Tidak. Kedua, kata Yesus di data nomor 27, apabila aku 29, apabila aku yang datang, maka tanda ini menyertai: matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di atas langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan di data nomor 23-nya, oleh karena itu, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi ketika kemudian Paulus datang, sabar 30 detik. Ketika Paulus datang kemudian belakangan di tahun 50 Masehi, hampir 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus kemudian datang. Apa kata Paulus? Aku bertemu dengan Kristus gurumu di padang gurun.
Apa nasihat guru Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya, dia adalah penyesat. Tetapi Kristen percaya kepada Paulus, murid-murid tidak percaya. Apa endingnya? Baca Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Kenapa Yesus mengusir kalian? Karena kalian itu percaya kepada Paulus. Padahal dia sudah mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, di padang pasir, atau di dalam bilik, nasihatnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kamu percaya, kamu diusir. Karena kamu meminta, kamu berdoa, kamu menyebut nama, betul yang kau sebut Yesus Kristus. Tapi ingat nasihat Yesus apa? Akan ada penyesat mengaku namaku Yesus Kristus. Bahkan Paulus, Anda lihat, Anda buka Bible sekarang. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan apa? Ada Kristus lain, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesusnya Maria, anak Maria, Yesusnya Bani Israel, Yesusnya umat Islam itu berbeda dengan Yesusnya Kristen yang adalah Yesusnya Paulus. Ada 2 Yesus. Paulus sendiri mengatakan ada 2 Yesus. Yesus juga mengatakan ada 2 Yesus. Sekarang Anda mengikuti Yesus yang mana? Kalau Anda mengikuti Yesus anak Maria, maka Anda akan menjadi seorang praktisi Torah. Anda akan menjadi seorang Yahudi. Anda menjadi rabi, bukan menjadi pendeta, bukan menjadi pastor. Camkan itu, saudara. Camkan itu. Makanya kenapa sekarang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena Kristen telah menjadi pengikut penyesat yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Kalian bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Di sini ada yang tadi telah menyangkal loh, telah menyangkal. Tadi kan abang bilang ketika Yesus itu datang dia berbentuk cahaya ya bang ya. Ini kan di sini kan dia datang bang berbentuk cahaya yang memancar bang. Tapi tanda Bukan anak dia manusianya datang. langsung dari barat ke timur. Di sini kan dia datang hanya untuk Paulus. Dia Berarti datang apa untuk kata Paulus, bang. apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan dikatakan Yesus ke sini, di sini. Apabila ada orang yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Saya bisa bacakan nggak bang kisah para rasul ini? Silakan, silakan. Oke, bang. Kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 8 ya bang ya, sampai 6 saja. Iya. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya bang ya, karena apa? Karena cuma hanya ke Paulus saja bang. Firman itu datang gitu loh bang. Makanya tidak sampai ke barat atau ke timur. Gitu loh bang. Nah, jadi kita baca yang 4 ya bang ya. Ia rebek ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima, siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sini bang ada bang saksinya bang Ananias bang. Ananias yang diperintahkan Yesus untuk bertemu Paulus. Di sini, Oke, lanjut. Bang, di sini Ananias bang di sini saksinya ada. Kan abang tadi mengatakan kalau Yesus itu datang dia berbentuk cahaya. Ini berbentuk cahaya dia datang bang, tapi tidak Ingat. ke timur ke barat. Iya. Sudah selesai. Karena dia datang hanya untuk Paulus di situ bang, hanya untuk Oke. Paulus. Itu bang. Oke. Kan tidak Coba dalam berbentuk. Ya. Saudara, Silakan, Bang. coba Anda kemudian lihat di dalam Lukas. Kita hasianin kemiut pulang. Anda baca dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang memancar cahaya dari timur sampai ke barat, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat itu.
Ada enggak alam semesta ini di bumi ini yang tidak melihat matahari memancar dari timur sampai ke barat? Semua pasti akan melihat. Misbah Hasian, oke. Tapi yang terjadi kepada Paulus hanya dia doang. Itu hanya setara dengan apa yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Paulus, di dalam pengajaran Yesus, Lukas 10:18. Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang lihat cuma Yesus. Yang datang kepada Paulus hanya Yesus, yang Paulus yang lihat. Coba Anda pikirkan itu. Sedangkan Yesus mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku yang datang kepadanya Mesias. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak menjadi pengikut Paulus. Karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma. Anda baca di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang Roma, non-Yahudi. Berarti pemberitaan tentang dia bertemu dengan cahaya hanya untuk orang-orang Roma. Sedangkan murid Yesus menerima pesan, aku kalau aku datang, aku diikuti dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Siapa yang mengajarin kalian kemudian menjadi bukan hamba Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajari kalian menjadi hamba-hamba Yesus? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi, tidak bersunat? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu datang inkarnasi netek kepada wanita? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kepada kalian bahwa manusia yang dibunuh jadi mayat ketika keluar dari kubur menjadi Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian itu sebagai anak-anak Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja ibadah minggu? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menjadi Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Adakah Kristus anak Maria mengajarkan itu semua? Tidak ada. Yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah, baca Matius 19 nomor 16, nomor 12 sampai seterusnya 16. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan ada saksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Hormati kedua orang tuamu, jangan ada ilah lain. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Apa kata Yesus? Kalau gitu tinggal satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, infakkan, sedekahkan, bayarkan zakat kepada orang-orang miskin. Itu murid Yesus dengan Yesusnya. Itu Yesus yang asli. Tidak ada itu sembah aku, makan babi, makan asu, makan biawak, jangan bersunat, sekolah minggu, minum hamar. Itu bukan ajaran Yesus kami. Itu ajaran Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sekarang mari kita kaji Yesusnya, anak Marianya. Wahai anak Maria, manusiakah engkau? Manusia. Kau menerima firman? Iya. Mana? Yohanes 12:49 nomor 50. Apa katanya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman-Nya itu kekal. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Itu dari mana dia dapat ilmunya? Roma ilmu dari mana? Galatia ilmu dari mana? Efesus ilmu dari mana? Filipi ilmu dari mana? Teleman dari mana? Dari mana 13 buku itu?
Sedangkan Yesus anak Maria, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus 13 buku. Yesus tidak ada satupun buku. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus terima setelah dia sampaikan kepada muridnya, murid-muridnya percaya kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Segala firman, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z aku sampaikan kepada muridku. Muridku sudah menerimanya. Mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul firman di tahun 50-an. Dari Rasul Paulus, utusan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alamak. Dari mana Paulus mendapatkan 13 kitab ini? Dari Yesus Kristus juga. Tapi Yesus Kristus yang mana? Ayo, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh. Beda dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, dia nabi, dia rasul. Semoga keselamatan atasnya alaihi salam. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak diludahi, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelencangin, dia tidak digantung, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak, dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan yang diajarkan oleh Paulus dikutuk oleh Tuhan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Enak kali, siapa lu? Coba lembutkan hati Anda. Jangan percaya kepada Edis yang tidak paham Bible, apalagi ajaran Islam. Edis itu Jadi bagaimana orang Bang paling dengan Anissa 158? 158. Apa yang dikatakan? Dia diangkat langsung kan? Coba Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul khotbah Petrus. Diangkat langsung gak dia? Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Saya bacakan langsung. Petrus berkhotbah mengatakan begini. Daud nabi kita, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat bahwa ke depan ada seorang Mesias yang dibangkitkan oleh Tuhan. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tetapi dia diangkat kemudian oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia yang tidak mengalami kematian? Jasadnya tidak mengalami binasa, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Siapa dia? Yesus Kristus alaihi salam. Petrus mengatakan apa? Karena dia sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim dan kamu terlanjur menyalibkan orang ini, maka Petrus mengatakan apa? Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa suruh? Al-Quran Bang bertolak belakang ini Bang, berbeda ini Bang di Al-Quran. Di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan Isa. Di Anissa 158 Allah mengangkat Isa. Iya. Oke. Dengarkan. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33, di situ Yesus atau Nabi Isa masih dalam keadaan bayi dalam ayunan. Isa alaihissalam bercerita tentang tiga komponen. Saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, wafat, mati, dan dibangkitkan kembali. Tiga fase ini adalah semua fase yang akan dilalui oleh manusia. Anda, saya, Anda, dan seluruh manusia. Lahir, kemudian wafat, mati, kemudian dia dibangkitkan nanti. Yesus juga mengalami hal yang sama. Makanya dia berdoa, semoga aku disejahterakan, dimuliakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Kami umat Islam juga berdoa begitu. Semoga kami diberkati sejak kami lahir sampai kami hidup, hingga kami mati, hingga kami dibangkitkan di akhirat. Itu doa kami.
Itu tidak ada hubungannya keluar dari kubur, Cak Ayu. Kalian menafsirkan kitabnya Yahudi, sekarang kalian ingin menafsirkan juga kitabnya umat Islam gitu. Yang lebih tahu kitabnya Yahudi ya Yahudi, yang tahu kitabnya Islam ya Islam, Bang. Bukan Anda. Tapi Abang mengatakan Isa itu telah diselamatkan oleh Allah, telah diselamatkan. Iya emang. Diangkat. Tapi kan oleh Memang. Iya, tapi di sini di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan dia loh, Bang. Diwafatkan bukan Ayo, diwafatkan gimana itu, pada saat dia, saudara, dia diwafatkan nanti pada saat dia datang kedua kalinya. Baru wafat, tidak ada lagi yang hidup. Setelah Nabi Isa datang, sebagaimana yang diceritakan Yesus tadi di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 930, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, ketika dia datang yang kedua kalinya, dunia kiamat, dia pun ikut mati. Setelah itu dibangkitkan semuanya, antara seluruh manusia termasuk Anda, termasuk Yesus pun dibangkitkan. Dia datang bukan untuk mati loh, Bang. Dia datang untuk menghakimi, Bang. Bukan untuk mati lagi. Tidak Ini ada yang, Bang, bukan untuk mati. saudara, kullu nafsin zaikatul maut. Oke? Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Kejadian 6 nomor 3, semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Yesus bernyawa enggak? Bernyawa. Dia itu Semua. Tuhan, Bang. Untuk firman Tuhan. Mau Anda sebut dia Tuhan pencipta langit sekalipun, tetap saja dia manusia. Yang Anda maksud Tuhan itu Kristus yang datang kepada Anda. Itu beda. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana Yesus mendudukkan dirinya. Dia mendudukkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai manusia dia makhluk. Sebagai makhluk dia akan mengalami kematian. Makanya dia berdoa. Tapi bagi Yesus, tapi bagi iman kami, Bang, kalau Yesus itu datang nanti satu saat dia akan menghakimi bukan untuk mati lagi, Bang. Dan dia umat Islam pun meyakini itu. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. lagi, Bang. Tidak ada Lalu yang dia tidak datang bisa bukan mati. untuk mati lagi. Mati. Bayangkan nih, Dia hanya bayangkan. khusus untuk Sabar. menghakimi kita, menghakimi Oh, kita. sabar. Itu nanti dengar. Ketika Yesus turun ke bumi sebagai anak manusia, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan menempah alam semesta ini. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Yesus sebagai manusia mati? Gak mungkin tidak. Semua akan mengalami kematian. Lalu dia dibangkitkan. Anda dibangkitkan, dia juga dibangkitkan. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kalian. Karena kalian menyembahnya. Sedangkan dia tidak memerintahkan itu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Pada hari terakhir, nah ini ketika dia datang, pada hari terakhir nanti, ketika aku datang menjadi hakim, banyak orang memanggilku Tuhan, banyak mengaku bermujizat pakai namaku, banyak mengaku mengusir setan berbuat pakai namaku. Tapi pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nanti ketika Yesus yang datang yang asli, kalian datang kepada dia, Yesus bukankah? Oh enggak, saya tidak mengenal kalian. Siapa yang bermujizat pakai namaku mengusir setan? Kalian ketika ada pastor pendeta mengusir setan, bisa. Bermujizat, bisa. Mengobati orang, bisa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu pendeta-pendeta pastor mengusir setan, mengobati orang sakit, itu bukan Yesus. Tapi Kristus yang keluar dari kubur yang menyertai kalian itu. Iblis. Faktanya ketika dia datang menghakimi, Kristen diusir. Kenapa diusir? Karena patokannya dalam Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, di mana Yesus meminta disembah? Di mana Yesus kemudian minta kemudian diibadahi? Tidak ada. Itulah kalian dihakimi. Dia datang menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kristen. Oke saudara, di tempat saya sudah saatnya ibadah. Saya ibadah dulu. Saya naikkan salah satu moderator yang bisa menemani saudara di sini. Kita naikkan dulu teman kita
Ya Bang ya, salah satu moderator dari Islam supaya saudara. Oke. Ya. Selamat beribadah ya abangku ya. Ya, makasih saudara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Gurunda, selamat duhur. Sini aku backup dulu dikit. Ya, makasih adekku. Waalaikumsalam. Nah, jadi sahabat Edis TV, apa yang disampaikan Gurunda itu sesuai dengan yang tertulis. Ada dua Kristus dalam imannya kalian itu. Jangan sampai tertipu-tipu. Pertama yang memperingati jangan percaya kalau ada yang ngomong dia datang. Satu lagi yang maksain datang terus malah dipercaya sama siapa itu namanya? Paul gitu. Jadi jangan salah pilih Kristus. Satu ngelarang, yang satu Tapi gini bang, bagi kami ya bang ya umat Kristiani ini, kami tetap satu Kristus. Karena kami mengimani bang. ngerti. Cuman satu Kristusnya yang mana? Yang berkata jangan kamu percaya jikalau ada Mesias di sana atau Mesias di sini, atau yang berkata Paulus kenapa engkau menganiaya aku? Iya bang, di situ dia kan datang tadi bang. Saya kan telah jelaskan tadi. Yesus itu datang dalam berbentuk cahaya yang memancar. Kenapa tidak sampai ke barat dan ke timur? Karena bang, Yesus itu datang hanya untuk Paulus. Yesus itu baik loh bang. Kenapa Paulus dipilih Yesus? Karena supaya Paulus ini bertobat bang, tidak menganiaya lagi gitu loh bang. Dipilih Yesus loh yang berdosa. Untuk apa bang? Supaya dia bertobat gitu loh bang. Begitu, itulah baiknya dia bang. Kenapa nggak ke ini aja, ke Konstantinus aja datangnya, lebih efektif. Paulus ini dikenal siapa sama Roma dan Yahudi? Konstantinus itu pemilik kekaisaran Romawi, penyembah pagan paling tinggi di masa itu yang mengacak-ngacak Allah Israel. Kenapa nggak datang ke dia Yesus ini kalau mau dibawa ke sana? Yesus ini bang, dia supaya Paulus ini supaya bertobat. Dia supaya bertobat bang. Kita lihat kan dia bertobat akhirnya bang, dia bertobat. Iya, kalau misalnya dengan didatangi Yesus bertobat, kenapa nggak Konstantinus yang didatangi Yesus? Dia kan pagan paling parah itu abad pertama, ngacak-ngacak Kristen sama Yahudi. Paulus kan termasuk orang yang juga membunuh murid Yesus loh bang. Cuma berapa biji dia bunuh? 15, 20. Konstantinus itu ratusan ribu bangsa, ada yang punah, ada yang teracak-acak, kan gitu. Kan dikatakan di situ bang, Paulus, engkaulah yang mengenai akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, kita ke situ gitu kan. Kan udah dikasih tahu sama Yesus di Matius 24 itu. Jikalau ada orang yang berkata dia bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Lah ini kok dipercaya? Kok dipercaya? Kan udah dikasih tahu jangan percaya. Paulus, aduh bagaimana bang ini? Paulus kan tidak mengaku Mesias bang. Lah, jikalau ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya, kan gitu. Ini kok malah dipercaya? Ini ada saksinya loh bang. Ananias saksinya bang. Ada saksinya. Loh, artinya saksi lebih kuat daripada peringatan Yesus. Jadi bang, kalau kita contohnya, kalau kita berbuat mencuri gitu, kalau tidak ada saksi mana bisa di apa bang? Mana bisa dihukum? Kalau mencuri. Nah sekarang kalau misalnya orang datang jangan kamu percaya, tetap dipercaya. Nggak tahu nggak sih Pak? Ini sering dibahas nggak sih sama pendeta itu? Yang melihat, ada saksi, ada yang melihat, ya kita percaya bang. Ada saksinya gitu loh bang. Loh ini saksi ini tahu itu Mesias asli atau Mesias palsu? Atau Yesus yang tahu itu Mesias asli, Mesias palsu? Siapa yang lebih tahu di sini? Bang, dia kan datang dalam berbentuk sinar yang memancar. Sinar yang memancar. Di situ mata si Paulus ini bang dibutakan loh bang. Loh iya kan iblis juga bisa menjadi malaikat terang.
Iya, makanya Paulus itu rebahlah Paulus itu Paulus ke tanah. Gitu loh, Bang. Nah ini nih Rebah dua, dia ke tanah, Bang. iya dia rebah ke tanah. Ya iblis sakti bre. Ini kita baca ya Matius 24 3 24 3 24 23. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi bilang gitu kok. Oh itu kan, tapi kan ada saksinya. Ya jangan kamu percaya. Mau lu ada saksinya 1000, ada 200.000. Kalau Yesus udah bilang jangan kamu percaya, ya jangan kamu percaya. Kenapa malah belok gitu? Kenapa tidak di jalan yang lurus gitu loh? Ini kan Bang dalam pemberitaan penyebaran ajarannya Bang. Iya. Hanya karena iya kan dikatakan di situ pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Kan dikatakan di situ Bang, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Iya. Di situ kan Yesus kan telah memberikan mandat. Yesus memberikan Itu kan kepada iya, itu kan sebelum Yesus terangkat kan? Masih Yesus itu yang ngomong kan? Iya nggak? Di sini Yesus telah terangkat dia, Bang. Bukan, maksud ini nggak apa sih bahasa amanat agung bukan yang jadi karena semua bangsa muridku bukan? Iya, jadi Nah, itu kan Matius 28, belum terangkat ke sorga itu. Bukan itu Bang, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Nah ini maksud gue, ini makin kontradiksi nanti. Yesus bilang ke Paulus, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Itu dia bilang. Iya. Nah, coba dibaca dulu deh. Di sini menarik di sini. Di sini kan waktu-waktu kita masih di kisah para rasul Bang ya. Iya, kita di KPR ya, coba ya kita di KPR. Ya. Nah, coba kita lihat nih pesan yang diduga Yesus asli ini ya. Lo KPR kok jadi bunga ini? 6-nya ya Bang ya. Iya? Saya bacakan ayat 6-nya. Boleh. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini bangunlah, ini bangun Paulus Bang, bangun. Iya. Dia bangun ya dan pergilah ke Mispa dalam. Hasian JGN lama 2 EXPON. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sana Paulus berjumpa dengan Ananias Bang yang telah diperintahkan Yesus gitu loh Bang. Ananias lah nanti yang akan memberitakan kepada Paulus apa yang telah diperintahkan Yesus kepada dia. Kan dikatakan Bang, pergilah ke dalam kota itu. Gitu loh Bang. Iya, ini yang dibilang sama yang diduga Yesus ini kan? Bukan diduga Bang, itu memang Yesus sendiri datang. Itu mata si Paulus dibutakan pada saat. Ya udah gini deh. Ini kan mata Paulus dibutakan oleh Yesus yang diduga asli oleh kawan-kawan Kristen. Coba sekarang gue pengen tahu sahabat Eris TV, tolong jelaskan Matius 24:34. Coba tolong dijelaskan. Matius 24:34. Nah ini Yesus yang belum terangkat nih ya. Ini Yesusnya masih di bumi nih. Coba. Aduh. Sebentar Bang. Iya boleh. Bang Zuma yang jelasin lebih seru. Lagi sholat. Lu kira gua naik di sini selonong, boy? Gurunda sholat, nanti gurunda udah beres, lanjut gurunda gitu ya, Ikhwan. Mayor dia Bang, bukan Mayor nggak gini, dia Mayor nyerocos. Nah ini kawan-kawan beliau masih menelaah ya. Oh ternyata ada yang seperti ini. Ternyata Yesus ada yang berkata seperti ini. Lalu siapa yang di KPR? Lagi ke situ dia. Ini udah pelan banget ini, gue pakai gigi netral gue.
Jangan dong, nanti beda topik. Ini kan supaya nanti Gurunda masuk tetap nyambung sama yang Gurunda bawa. Gitu. Nah, dia ke perpustakaan kawan-kawan. Jadi kita tunggu aja dulu sejenak ya kawan-kawan. Dia mau mencoba untuk mengkomparasikan terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain gitu untuk Matius 24:34 gitu. Baru bingung di situ kan. Terpatok di KPR, bingung di Matius. Ini memang mantep Ikhwan Gurunda waktu lawan RK gitu. Kalah iya, tapi lahirlah 2 Kristus di situ. Bang Ustaz Sugi kemana? Ada Ustaz Sugi. Punya hobi baru Ustaz Sugi sekarang, ngurus ikan. Kagetin bang, nggak bisa, dia lagi mute. Tuh lihat. Suruh baca Matius 24, begini jadinya. Selamat datang di kebenaran. Nah untuk muslim yang di bawah dan juga kawan-kawan Kristen, apa yang muslim lakukan di dalam media sosial ini, terutama kami API, adalah untuk menguatkan akidah muslim dan juga membantahi syubhat dan fitnah yang dihempaskan oleh para pembenci Islam kepada Islam gitu. Waduh, langsung 2 naik. Rasmi sekarang. Dan inilah yang kalian lihat gitu, ya. Karena Ikhwan begini nih, ini gue kasih tahu kepada kalian 2.900 penonton yang muslim. Ini para pembenci Islam dan penghujat Islam. Kalau lu jawabin pakai ilmu Islam terus, mereka nggak berhenti. Wallahi mereka nggak berhenti. Tapi dengan dikomparasi, mereka terguncang dan berpikir ternyata yang mereka hujat ada di iman mereka sendiri. Itulah yang kami lakukan. Gitu mabre. Ya. Jadi komparasi itu penting. Rasmi, selamat. Ya, selamat siang. Siang juga. Mau isi bensin berapa liter? Oh, bukan. Contoh misalnya ketika dibahas gitu, kencing onta, wah Islam kencing onta gitu. Lo kalau dijelasin kencing onta itu ada manfaatnya begini dan begitu, ada jurnalnya. Emang itu mau ngambil, mau oh iya, ternyata benar begitu ya, maaf saya salah gitu. Memang bakal begitu mereka? Enggak, bre. Mereka akan lanjut penghujat mereka. Tapi kalau pakai ilmu komparasi mereka nggak lanjut. Islam kencing onta. Oke, kencing onta, nyembuhin orang. Sekarang kencing Tuhan lu bisa apa? Komparasi. Terdiam mereka, terdiam. Sakit hati, makin sakit hati. Gitu, bre. Jadi itulah ilmu komparasi. Pentingnya di situ gitu. Mereka bahas kencing onta, kita gas pakai kencing Tuhannya gitu kan. Mereka bahas mengenai menyembah batu hitam, kita hajar pakai mereka menyembah kelamin Tuhannya gitu. Selama Tuhannya ada bentuk seperti makhluk hidup, selama itu juga mereka nggak akan pernah menang melawan Islam gitu. Jadi kapan Islam kalah dialognya? Ya kalau mereka mualaf, kalah kita, bre. Mereka mualaf, kalah kita. Tapi kalau mereka masih di agama berhala kawin, menghujat Islam, waduh, habis serius. Seperti yang terjadi di pagi hari tadi gitu. Kalau kalian lihat Kores kemana? Tapi ini ada Rasmi supaya nggak nganggur dia. Dia makin ngembang lagi kalau nganggur kan. Ya Rasmi, ini naik atau diundang naik? Naik. Oh, request naik. Mau apa? Aku mau jawab pernyataan kalian yang mengatakan Yesus yang bangkit dari kubur itu palsu. Kita buka datanya. Oke, silakan. Asli ya. Ya, boleh. Oke. Oh, kalau di bawah nggak bisa jawab, Rasmi, di atas. Jadi nggak enak gua sama Gurunda. Gurunda ini makanannya habis. Buka aib Tuhan mereka, bang. Tunggu.
Tunggu mereka mulai, ikhwan. Jadi Kores itu ada kode kesatrianya gitu. Kores tidak akan pernah memulai bongkar-bongkar aib Tuhannya kalau mereka tidak memulai menghujat duluan, gitu bre. Contoh kayak sahabat Edis TV ini, dia dialog santun gitu kan. Mana gua mulai? Tapi nanti kalau mereka udah mulai, siap-siap tuayannya gitu. Ya kode etik. Nah, Rasmi silakan Rasmi. Waduh, hilang yang tadi. Wah, Gurunda maaf. Rasmi? Anjir, kenapa itu Rasmi? HP-nya masih kredit Rasmi ya? Lunasin dulu. Kalau HP masih kredit emang susah sinyalnya. Nah, kan hilang kan? Hilang. Yang tadi hilang. Kenapa bisa hilang gitu? Karena argumennya Gurunda yang Gurunda bikin itu terlalu kuat, ikhwan. Matius 24:34 itu mengunci mengenai kedatangan Yesus yang palsu ke depannya. Dikunci di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang datang lalu diklaim itu Yesus dan ternyata bertentangan dengan yang ada di mana namanya? Yang ada di Matius 24, habis sudah. Gitu. Nah, ini kita udah ada tamu dua, satu-satu dong, Mod. Ada Ustadz Ayat sama Mr. Popeye Bayam. Ustadz Ayat dulu ya, silakan Ustadz Ayat. Ya, selamat siang. Siang juga. Begini loh teman-teman yang di bawah, itu yang tadi sahabat Edis TV ya. Halo. Iya. Itu iya tadi yang sahabat Edis TV. Kok segitunya kalian menyamar ya? Islam kok ngaku Kristen? Jangan gitu dong. Tapi tadi fotonya hancur saja. Salam satu batu dan dua rob tadi. Kok jadi emosi? Dia fotonya menista Islam. Saya tahu dia siapa, dia Islam. Hanya menyamar, hanya akal-akal. Tahu dari mana? Karena Juma kan udah hancur. Udah bingung. Loh, kalau hancur harusnya viewernya 1 atau 2 kayak bom-bom. Jangan gitu loh. Menipu-nipu. Lo gimana menipu-nipu loh? Yang 6% di sini siapa di Indonesia? Kan kalian yang 6%. Masa kami yang 86% nipu-nipu? Nggak usah banyak. Kalian 6% gitu loh. Apa yang mau ditipu dari 6%? Kubongkar ya. Kalian 6% loh. Kalian 6%. Apa yang mau ditipu dari 6%? Apa yang mau ditipu dari 6% coba? 6% loh. Apa yang mau kita ambil dari 6% apa? 6%. Kalian 6%, kan di data negara kan ada nih jumlah populasi Kristen Indonesia 6, sekian persen. Ya masa kami mau nipu yang 6%? Apa yang 6% di mana data? Kalian di Indonesia cuma 6%, total kalian 20 juta, banyaknya di Indonesia Timur. Apa yang mau kita tipu? Bikin malu kalian, serius. 6% doang, apa yang mau kita tipu? Naikkan Kristen, jangan Kristen nyamar jadi Islam, itu bikin malu. Lo gimana kami mau nyari Kristen yang nyamar jadi Islam? Kalian aja 6% langka, mau punah di Indonesia. Gimana kami mau nyari yang nipu-nipu? Bahas Bible, nipu semua, nggak ada yang benar. Kalian cuma 6%, apa yang mau ditipu dari 6%? Astaga, apa kata apa? 6% apa? 6% kalian di Indonesia cuma 6%. Total populasi kalian 20 juta. Kebanyakan di Indonesia Timur. Sekarang kami yang 86% di Indonesia mau ngapain kalian sampai nipu? Apa untungnya ini 6% buat ditipu? Apa untungnya? Coba dipakai logikanya ke sana gitu loh. Gembor-gemborkan. Kalau ada yang kalau misalnya Kristen itu ada 73%, kita 27%, kita nipu. Itu logis itu. Kalian 6%. 6% mau kita tipu-tipu, apa fungsinya? Kami udah banyak banget di Indonesia. Halo Rasmi. Ya, 6% kau kata, tapi begitu antusiasnya kalian untuk memerangi kami. Harusnya Lo memerangi gimana? Sekarang yang sering bikin rumah ibadah di tempat-tempatnya Muslim siapa? Kan kalian. Jadi siapa yang mau ngajak perang? Kami atau kalian? Kami padahal kami hanya kenal lagi kan? Iya, kalian 6% gitu. Bikin rumah ibadah di tempat mayoritas Muslim. Mau apa? Mau ngapain? Hah? Bikin macet jalan ya? Hanya 6% kau katakan buat macet jalan.
Iya kalian 6%, kalian 6%. Kayak kemarin itu apa beritanya itu yang ada ricu-ricu karena ibadah itu nyanyi-nyanyi sampai jam 11 malam ya. Itu kan bikin ricu. Buat macet. Pemukiman padat penduduk, muslim semua isinya. Kalian datang nih pendatang, nyanyi-nyanyi di situ sampai jam 11. Itu kan bikin rusuh. Buat macet. Jadi yang ngajak perang di sini siapa? Yang buat macet. Kami yang bikin masjid di daerah kami atau kalian yang nyanyi-nyanyi di tempat kami sampai jam 11 malam? Nah gitu bre, gitu. Ikhwan, jadi harus cepet ya, tektokannya tuh harus cepet gitu. Gimana supaya cepet kayak begitu? Kalian harus banyak baca koran, baca berita-berita terkini gitu. Nanti itu akan kelihatan kayak gimana aslinya, sehingga kita kalau tektokan cepet ngebalesnya gitu loh. Contoh misalnya kayak kita dibilang nipu-nipu, apa yang mesti ditipu dari kalian yang cuma 6% gitu? Kan kami yang banyak. Ngapain kami nipu kalian yang 6%? Nah, satu gitu kan. Rasmi juga katanya kami mau memerangi mereka gitu. Lah, yang sering bikin rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas muslim siapa? Gitu. Kan kalian. Jadi siapa yang ngajak perang? Masa yang bikin rumah ibadah di tempat muslim kalian, yang ngajak perangnya kita? Suka bingung, ya nggak? Gitu bre. Saya senang sekali hari ini. Oke, aku mau baca Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 tadi aku cuma mau kasih tahu itu aja. Iya, boleh. Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 24. Ya, Yohanes 20 ayat 24. Tetapi baca, Thomas, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Nih ya, pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi di sini kan? Amin nggak Rasmi? Di sini di Jumat Amin nggak? Tadi, bentar dulu aku jelasin. Jadi di sini tadi kalian katakan bukan yang bangkit itu bukan Yesus yang asli. Di sini sudah dikatakan di KPR 9 yang datang ke Paulus, bukan yang bangkit yang datang ke Paulus. Kalau waktu bangkit kan dia naik ke sorga. Nah, yang datang ke Paulus ini kan setelah dia naik ke sorga gitu loh. Wih, ganteng banget Gurunda habis duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami yang habis sholat duhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Aduh, afwan Gurunda. Ini satu tadi kabur gara-gara aku suruh jelasin Matius 24:34. Amunisinya Gurunda, jadi dia kabur ke perpus, mungkin perpusnya beda negara, jadi nggak balik-balik lagi Gurunda. Iya, Matius 24 yang 24:34 itu. Jadi sekarang sisa ini ibu-ibu gitu. Ya. Nah dia. Silakan Bro Rasmi. Bu Rasmi silakan masuk. Nah aku dibawa lagi Gurunda ya. Lanjut Gurunda, Fadol. Boleh Dinda. Di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jangan, nanti yang lain ikut-ikut. Muslim yang lain nggak boleh ikut-ikut ya, biar Gurunda solo. Oke, masya Allah. Ya, gimana Bro Rasmi? Halo Bro Rasmi. Halo. Ya, tentang itu
Anda katakan yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus yang asli. Iya, Itu bukti betul. Yesus yang asli yang bangkit dari kubur itu dia ada di Yohanes 20 ayat 24. Iya. Sama seperti yang ada di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Betul. Yang disalib itu bukan anak Maria, itu dulu. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk Tuhan yang disalib ini. Dan ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblisnya mengatakan apa di Lukas 4 nomor 13? Iblis mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Saat mana waktu tepat itu? Saat mana waktu tepat itu? Saat Yesus sudah terangkat ke langit. Maka iblis kemudian membuat propaganda yang disalib itu seakan-akan Yesus. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur, yang ditusuk lambungnya sama Thomas itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yesus dikutuk gak? Enggak. Bukan Yesus itu. Gak ada ajaran Yesus. Justru untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, kenapa harus ada klarifikasi? Inilah aku, lihatlah tanganku, lihat kakiku, cucuklah lambungku. Untuk apa? Karena saya sudah ajarkan kamu, aku akan bangkit pada hari ketiga. Pasti percaya murid-murid. Ngapain harus? Oh iya benar guru kami ini. Nggak ada kayak gitu-gitu. Justru prosesi itu membuktikan bahwa Yesus telah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan akan mendayakan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Yang Anda bacakan Yohanes 20 itu prosesi penyesat sedang ingin menyesatkan murid pilihan. Begitu Bu Rasmi. Kalau ibu ingin mengatakan Yesus itu yang disalib, yang keluar dari kubur, buktikan dulu apa dosa Yesus, apa kesalahan Yesus, sehingga dia layak untuk disalib. Ada enggak? Enggak ada. Berarti bukan Yesus yang disalib, Bu Rasmi. Karena Yesus adalah orang suci. Yesus orang yang dikasihi. Bukan dia yang disalib. Oke, Bu Rasmi terdiam. Anak Oke, Tuhan boleh aku terdiam. sangka? Boleh aku sangka? Ya, silakan. Oke. Anda katakan Yesus tidak bersalah dan Yesus tidak terkutuk. Betul Anda Yes. katakan. Iya. Tetapi Di-mute dulu, Saudara Kairos. Penjual tempe naik. Sudah menjual teman kita lagi berdagang. Ya, silakan. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Berarti bukan dia yang disalib. Itu titik. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan, silakan. Bahwa Yesus punya salah, pantas dia dikutuk, silakan. Oke. Sekarang kita buka di Matius 1. Matius 1, kelahiran Yesus Kristus seperti berikut ya. Di sini malaikat Gabriel mendatangi Yusuf dan malaikat Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Yusuf dan Maria. Kalau Maria akan melahirkan, kita baca di ayat 21, kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus akan menyelamatkan
umatnya dari dosa umatnya gitu. Jadi sekarang kita cari tahu dulu siapa Yesus ini, kenapa bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dari dosa umatnya. Iya, oke. Apakah Begini, bentar bang, apakah seorang pendosa bisa menyelamatkan pendosa yang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu cari tahu dulu siapa Yesus. Makanya Ya, Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Oke, jadi gini, kita buka di Yohanes 1, jawabannya di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, jadi yang menjadikan segala sesuatu ini adalah firman yang hidup. Nah, di ayat 14-nya, firman yang hidup itu telah menjadi manusia. Siapa yang firman yang telah menjadi manusia itu? Dialah Yesus ataupun Allah yang menjadi manusia. Firman yang hidup itu adalah Allah. Allah lahir menjadi manusia. Namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dengan cara menanggung hukuman umatnya. Ya, dengan cara menanggung hukuman umatnya, sehingga Yesuslah yang tergantung di kayu salib, karena hukuman gantung di kayu salib adalah hukuman umatnya. Begitu dia, Bang Juma. Ya, itu dongeng pagan, dongeng pagan yang mengambil ajaran Yahudi untuk melancarkan aksi penyembahan kepada teos yang datang kepada nenek moyang Romawi dan Yunani. Anda tahu nggak Yesus itu umatnya siapa? Bani Israel. Jadi kalau dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan Bani Israel. Apa pola yang disajikan Yesus untuk menyelamatkan umatnya Bani Israel? Polanya satu, sederhana. Apa itu? Menyembah kepada Bapa Elohim dan menerima dirinya sebagai rasul utusan Elohim. Selesai perkara. Yang Anda sampaikan tadi itu embel-embel paganisme. Itu mimpinya orang Kristen, mimpi kalian yang bukan umatnya Yesus. Harusnya Anda terima dulu bahwa Yesus itu ada dua, dan Anda adalah pentuhan Yesus yang bukan manusia. Itu dulu, jangan Anda campur adukan. Pada hari ini lahir, ya sudahlah. Matius 1 nomor 28 dan seterusnya. Itu tidak ada urusan dengan Kristen. Yang lahir sudah pasti bukan Tuhan, pasti manusia. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Kristen ini mencoba menggabungkan antara ajaran Yesus yang adalah orang taat kepada Tuhannya dengan Yesus yang adalah setan yang datang kepada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua ini. Tidak perlu, langsung saja katakan bahwa kami ini anak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Kristus. Tuhan kami berupa roh yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus 13 buku, sehingga jadilah kami Kristen. Jangan Anda campur adukan ajaran Nabi Yesus yang adalah untuk Bani Israel, seakan-akan itu untuk orang Aliteng. Jangan, Aliteng beda, Yesus anak Maria beda. Kalau Anda berbicara mengenai firman, semua orang tahu, Yahudi tahu, kami umat Islam tahu tentang kalam. Kalimat dan kalam itu kami udah tamat. Tidak ada Tuhan berubah menjadi kalimat. Nggak ada Tuhan menjadi kata perkataan. Nggak ada. Tidak ada Tuhan menjadi daging. Itu di iman kami, iman Yahudi dan Islam. Anda sebagai orang Kristen, penumpang gelap, mencoba untuk mengkawinkan antara ajaran Romawi dengan ajaran Yahudi. Yesus itu ada dua, itu dulu. Yesus yang dikhususkan untuk Bani Israel itu anak Maria. Yesus yang datang palsu kepada Paulus itu berbeda. Ia mengajarkan Paulus 13 kitab. Berdirilah Katolik. Sekarang sebagai orang Kristen mencoba untuk menjilat keajaran Yesus anak Maria. Beda. Murid-murid datang mencolokkan kemudian tangannya Thomas, melihat ada bekas paku. Ya memang, karena dia memang yang disalib, tapi itu bukan Yesus kami. Itu Yesus kalian yang sebagai simbol tanda angkatan jahat kepada orang-orang Farisi.
Orang Farisi punya pengikut namanya Aliteng. Kalian itu pengikut orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Jadi jangan Anda gabungkan. Ya, pusing nanti Anda. Yesus, dia adalah makhluk suci, manusia suci yang tidak ada dosa sama sekali. Tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kalau setan memenuhi syarat, Yudas memenuhi syarat. Yesus mengatakan Yudas itu setan. Di mana Yesus mengatakan Yudas setan? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yang disalib tentu iblis, bukan orang suci. Nah, yang disalib ini keluar pada hari ketiga, jadilah Tuhan Anda. Itu bukan Yesus anak Maria yang Anda sembah selama ini. Makanya ketika anak Maria datang, kalian diusir. Begitu Bu Rasmi. Ini dulu dipetahkan dulu bahwa Kristen mengikuti Kristus yang datang di padang gurun, bukan Yesus yang datang kepada Maria yang Anda ikuti. Karena Yesus yang datang kepada anak Maria itu spesial untuk Bani Israel. Dia manusia suci. Sedangkan yang Anda ikuti adalah Kristus palsu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus kami. Yesus kami menubuatkan kalau akan datang Yesus palsu, jangan kau percaya. Ketika Yesus palsu datang kepada pendiri agama Anda, Paulus, Anda percaya. Jadilah Anda Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang datang ke padang gurun. Jadi yang pantas disebut kadrun itu Anda, kadal gurun, karena Anda menyembah makhluk gurun. Begitu Bu Rasmi. Lanjut. Oke, sekarang saya tanya dulu Anda. Sekarang Yesus Anda itu yang disalib atau tidak? Tidak. Yesus saya tidak disalib. Oke, jadi itu bedanya. Yesus Anda tidak disalib dan Yesus kami yang disalib. Ya, beda, betul. Dan yang datang kepada Paulus, itu adalah Yesus yang disalib. Ya, di mana kita lihat? Betul. Iya. Iya, betul. Ya, jadi yang datang kepada Paulus juga adalah Yesus yang disalib. Kita buka di Kisah Para Rasul 9. Betul. Di Kisah Para Rasul 9. Di sini Yesus mengatakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya, jadi di sini yang datang kepada Yesus kami yang disalib dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang menanggung hukuman kami di tiang salib. Ya, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa, yang mampu menyelamatkan manusia dari neraka dengan cara menanggung hukuman manusia di neraka, begitu. Iya, oke, saya bantai ya. Ketika saudara sudah mengakui bahwa Yesus kami, anak Maria, berbeda dengan Yesus Anda yang adalah Tuhan Anda yang datang kepada Paulus, sudah selesai perkara. Paulus memang mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Oke? Memang ada Yesus lain. Dan Paulus mengatakan murid-murid Yesus itu adalah penyusup. Murid-murid asli Yesus itu adalah penyusup. Anda bisa baca dalam Galatia 2:1 perikop. Bagaimana kemudian Petrus, Kepas dianggap sebagai penyusup kepada ajaran Paulus. Jadi memang ada pertentangan antara murid Yesus dan Paulus. Kemudian Yesus sudah mengatakan nih, ada Yesus palsu. Paulus mengatakan beliau mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Yesus anak Maria. Di mana Paulus mengatakan bahwa dia mengajarkan Yesus yang bukan anak Maria? Di mana itu Paulus tuliskan? Di suratnya di Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus dengan terang mengatakan bahwa Kristus yang datang kepadaku bukan anak Maria.
Berarti benar yang saya katakan, Kristen ingin mengkawinkan antara Yesusku anak Maria dengan Yesus Paulus yang bukan anak Maria. Makanya Kristen itu paling tidak suka kalau dibahas Paulusnya. Kenapa? Karena Paulus inilah yang pendiri agama Kristen, bukan Yesus anak Maria. Sekali lagi saya katakan ke ibu-ibu resmi, Paulus mengakui ada Yesus lain. Paulus mengakui yang datang kepadanya bukan anak Maria. Di mana Paulus mengakui itu? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Selamat ya Ibu Rasmi, karena Anda sudah mengakui menyembah Yesus yang lain daripada anak Maria. Itu kemajuan yang sangat luar biasa dan Kristen harus mencontoh itu. Silakan. Salah Anda di situ tadi aku katakan yang disalib itu adalah anak Maria, itulah yang datang kepada Paulus. Ya. Bukan. Tetapi sewaktu datang kepada Paulus, makanya gini Bang Juma. Jadi pahami dulu ya, Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, naik ke surga, baru mendatangi Paulus gitu. Ya, jadi mendatangi Paulus itu sudah dalam wujud Tuhan, bukan lagi dalam wujud manusia. Jadi anak Maria berubah menjadi Tuhan. Jadi gini Bu Rasmi, Anda jangan kawinkan. Bukan anak Maria yang berubah jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi anak Maria, lahir menjadi anak Maria. Gitu. Yang memang dia dari awalnya dia memang sudah Tuhan. Gitu. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kok Anda mengatakan Tuhan yang datang menjadi manusia? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Itulah yang saya katakan, Kristen ini penumpang gelap yang ingin mengkawinkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti bukan Bapa yang turun menjadi manusia. Kalau Bapa yang turun menjadi manusia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Nah, itu baru. Artinya yang dari manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukan. Makanya Paulus tahu. Dengarkan Paulus dong. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus datang menjadi mayat, agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Paulus yang mengatakan ini jadi mayat dulu supaya dia keluar untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya Yesus memberikan pengajaran di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia itu banyak. Yudas, Yesus Barabas, banyak anak manusia. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga bangkit. Setelah bangkit, dilantik menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Itulah yang Al-Quran katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 207 dan ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahanmu. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai junjunganmu. Kenapa? Karena kamu kufur terhadap perintahku. Itu yang terjadi di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang disalib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Itulah kamu. Itu memang Tuhanmu, karena kamu angkatan jahat. Kamu ingin menggabungkan. Oke, Bang. Nah, Oke, Bang. Bentar, ya silakan. Bentar. Silakan. Oke Bang, di Al-Quran kan dikatakan yang disalib itu kan yang disuruh manusia yang diserupakan Bang. Jadi Bang, menurut Quran Bang, siapa yang disalib itu Bang?
Al-Quran Ini mengatakan. bentar dulu sahabat, biar aku jelasin ini ya. Bentar Bang Jumaya, biar aku kasih penjelasan sedikit tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan bagi kami agama Kristen dan menurut Alkitab ya, yang Tuhan itu adalah firman yang hidup ya. Kita ulang dulu, kita baca di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini ada firman, ada Allah. Allah yang Maha Esa mempunyai firman. Ya, kalau dalam versi manusia, firman itu adalah perkataan. Tetapi kalau dalam versi Allah yang Maha Esa, firman, ya itu dikatakan firman. Kalau dalam versi Allah, gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini firman ini dihidupkan. Firman ini dihidupkan, lalu disebut juga firman yang hidup itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman yang hidup bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di sini firman yang hidup bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu dan menjadikan manusia. Ya, dan firman yang hidup itu lahir menjadi manusia. Jadi yang Tuhan bagi kami menurut Alkitab adalah firman yang hidup, bukan Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa bagi kami adalah Bapa yang lebih besar. Ya, itu dia bedanya Bang Juma antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Ya, kalau menurut Alkitab, Allah yang Maha Esa menghidupkan firman-Nya. Firman yang hidup itulah yang kami sebut dengan Tuhan. Firman yang hidup itulah yang diutus oleh Allah yang Maha Esa datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Itu. Jadi bukan Allah yang Maha Esa itu yang datang ke dunia, tetapi firman-Nya yang hidup. Tidak ada salah yang Anda sampaikan. Makanya Paulus memiliki 13 kitab. Kenapa? Karena dia menerima dari makhluk yang bisa berfirman kepadanya. Sedangkan Yesus kami berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Dia bukan firman hidup. Kalau firman hidup itu Kristus yang datang yang seenak perutnya berbicara kepada Paulus. Itu firman hidup itu. Seenaknya dewek ngomong. Itu kan dia Bang, sudah menjadi manusia. Sabar. Firman menjadi manusia, alam semesta ini menjadi alam semesta ini dari firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah. Perintah itu firman. Jadi, maka jadi. Maria, hamil. Lahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Jadi Yesus. Bedanya muncul Kristen. Ciptaan Tuhan bernama Yesus dianggap Tuhan dengan embel-embel firman yang hidup. Kalau itu Yesus firman hidup, maka Yesus bisa seenak perutnya ngomong. Karena firman itu perkataan hidup, artinya orang ini seenak perut ngomong apa saja boleh. Kenapa? Karena dia firman yang hidup. Artinya dia adalah kalam. Dia adalah kalam, sifat Allah yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Faktanya, aku tidak dapat berkata-kata deh. Katanya firman hidup. Yang firman hidup itu yang datang ke Paulus. Paulus, ya Tuhanku yang kuaniaya, apa? Pergilah, aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu beritakan. Apa itu? Roma, Filipi. Ajarkan itu semua. Itu firman hidup. Kalau Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman hidup katanya. Jadi Anda mencoba untuk mengkawinkan antara Yesus kami yang rasul penyampai firman kepada Bani Israel dengan makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda. Itu beda dengan Yesus kami, dengan Yesus Anda. Jangan Anda kawinkan, selesai sampai di situ.
Gak usah kau ngemis-ngemis Yesus anak Maria. Katakan saja, Tuhan kami mengajarkan kami untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhannya orang Yahudi. Sekarang kami ini adalah anak-anak Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Kristus. Aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan itu Tuhan kamu kan? Jadi kamu gak usah bawa-bawa Yesus. Kenapa? Yesus ketika diminta oleh iblis, aku akan berikan semua kuasa dan kemuliaannya apabila kamu tunduk kepadaku, wahai Yesus, sebab aku memberi kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kata Yesus kami? No, I don't like. Saya tidak suka. Gitulah mungkin. Saya tidak suka. Saya ada Tuhan sendiri. Saya penerima firman. Apa yang kukatakan sesuai apa yang diperintahkan. Kuasaku pun dari Dia. Bapak backinganku, ngapain kau? Berarti Yesus tidak menerima kuasa. Dia tetap saja mengatakan dalam Yohanes 5:7, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lu mau apa? Ada Tuhanku. Nanti Bapakku yang akan menangani. Aku hanya sebagai wakil, sebagai duta saja. Apa yang diperintahkan itu kulakukan. Apa yang disuruh aku katakan itu yang kusampaikan. Ngapain kau kasih aku kuasa? Tapi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Hayo, siapa itu? Yesus tidak mau menerima. Siapa yang keluar dari kubur yang menerima? Itu tanda angkatan jahat yang sudah dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang angkatan jahat. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 yang tadi nomor 40, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, yang sudah menyalib Yesus ini, yang sudah dijadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Selamatkan cepat diri kalian. Itu saudara. Jadi jangan Anda kawinkan antara Yesus kami anak Maria dengan Kristus yang bukan anak Maria. Bu Rasmi mengatakan dia anak Maria. Mana bisa? Anak Maria manusia yang datang kepada Paulus bukan manusia. Anda akan mengatakan nanti, oh dia sudah bukan lagi manusia karena dia sudah naik ke surga jadi Tuhan. Nenek Mukiter. Mana bisa? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Siapkan itu baik-baik. Jadi yang sekarang ini yang datang kepada kalian itu yang Anda katakan Roh Kudus pada kami, Roh Kudus pada kami, itulah Kristus palsu yang ada dalam diri kalian. Kesimpulannya di mana? Yesus anak Maria ini manusia dikutuk nggak? Enggak. Tetapi yang disalib ini adalah manusia yang dikutuk. Itulah yang kalian tuhankan. Kalau Anda mengatakan itu adalah anak Maria, tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus kami sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada? Pernahkah dia mencuri? Pernahkah dia berzina? Pernahkah dia merampok? Pernahkah dia membunuh? Sampai dia harus dikutuk? Enggak sama sekali. Sedangkan banyak orang yang lulus dari syarat disalib. Yudas berkhianat, makan suap, fasik, dia cocok untuk duduk di salib. Yesus enggak. Tapi kalian pingin kali supaya Kristus yang datang kepada kalian itu kalian nyamar-nyamarkan sebagai anak Maria. Padahal tidak bisa, Anda nyebrang, nggak bisa. Penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan sepakat membunuh karena dosa waris. Enggak. Sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Makanya mereka sepakat membunuhnya. Pada saat mereka sepakat membunuh, Bapak yang mengutusnya tinggal diam enggak? Enggak. Yesus diselamatkan oleh Bapaknya, oleh Tuhannya. Berarti yang disalib ini siapa? Ya penggantinya. Siapa penggantinya? Ya Yesus Kristus yang bukan anak manusia. Siapa bilang dia bukan anak manusia? Paulus. Makanya Quran saya mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Apakah itu betul? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40 kamu baca. Benar Al-Quran itu yang mengatakan itu. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Benar Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan sudah mati.
Sekarang, tolong tunjukkan dulu dosa Yesus kami apa, sampai dia harus dikutuk di tiang salib. Ingat, salib adalah bagi Elohim hukuman buat pelaku dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Yahudi hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dua ini, Tuhan Elohim dan orang-orang Yahudi tidak bisa berubah. Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk Tuhan. Kristen muncul, salib adalah untuk nebus dosa. Itu bisikan dari Kristus palsu. Paham sampai sini? Apa buktinya? Nah, kita lihat di Galatia 5 nomor 1. Bisikannya nih. Kristus palsu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan menyertaimu ke sana dan akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, Paulus ikut. Paulus didatangi kemudian. Ajarkan kepada orang Roma. Dia sudah merdeka dari menyembah Tuhan. Jangan lagi nyembah Tuhan ya. Kalian semua bukan lagi hamba. Kalian sekarang sudah anak-anak Tuhan. Paulus nerima itu. Maka ditulislah Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1. Kristus. Nah, maksudnya siapa tuh? Kristus. Yang datang membisikkan dia di padang gurun. Kristus telah benar-benar memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Ini Yesus kami nih. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tidak meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Itu bukan ajaranku. Malah Yesus mengatakan dalam Matius nomor 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Berarti kata Yesus, kalian itu harus diikat dengan hukum Taurat. Kalian maksudnya Bani Israel, kalian kan bukan muridnya. Sedangkan Kristus yang muncul, jangan lagi kau mau diperhamba. Kalian sekarang bukan hamba. Kalian sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Bah, mantap kali bah. Sedangkan Yesus ketika ditanya, guru apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup? Dia tidak mengatakan, jadilah kalian anak-anak Tuhan. Enggak. Dia mengatakan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Sudah. Kalau begitu tinggal satu. Apa itu guru? Jual semua hartamu, berinfak, bersedekah, berikan kepada si miskin. Nah, itu ajaran Yesus. Bukan ajaran bebas dari segala aturan cahayu. Ya. Sekali lagi, saya serahkan kepada kalian berdua, saudara saya. Tolong tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan anak Maria sampai dia pantas lolos memenuhi syarat untuk disalib, untuk dikutuk. Silakan. Oke, saya ini ya. Tadi kita buka Yesus itu lahir untuk apa kata malaikat Gabriel? Untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Itu tadi ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah Bapa, ya. Diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Ya, begitu ya. Jadi jika di seorang yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, Anda katakan tadi diselamatkan oleh Allah, berarti diutus untuk menyelamatkan, Anda katakan diselamatkan. Berarti Yesus Anda tidak mampu menyelamatkan Anda, sehingga Yesus Anda itu diselamatkan kembali oleh Allah Anda. Tetapi kalau Yesus kami adalah juru selamat yang memang mampu menyelamatkan kami. Kenapa dia mampu menyelamatkan kami? Karena memang dia adalah firman yang hidup ataupun Allah yang datang ke dunia.
Dan kenapa Yesus kami mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Kita buka di Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman telah menjadi manusia. Dan kita lanjut, kita buka di Filipi 2 ayat 11. Ya, firman telah menjadi manusia tadi. Kita lanjut di Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi dalam keadaan manusia, saya ulang di ayat 8 tadi, dalam keadaan manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi dia merendahkan diri dalam keadaan manusia, maka dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dalam posisi merendahkan diri sebagai manusia. Karena dia katakan apa yang selayaknya manusia, bukan sebagai Allah, karena Allah bukan manusia. Begitu. Jadi kalau perkataan Yesus sebagai manusia, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam posisi merendahkan diri. Begitu dia, Bang Juma, ya. Tetapi Pertanyaan saya. Ya, benar. Tolong dijawab pertanyaan saya. Karena Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati, maka Allah Bapa mengaruniakan kepadanya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dah, itu. Oke, Bang Juma. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Anda kan cuman, ya kayak tadi yang pertama, Anda cuman mengkawin-kawinkan antara Yesus kalian dengan Yesus kami, anak Maria. Anda cuman mengkawin-kawinkan, cocok-cocokkan. Sekarang pertanyaan saya, supaya Yesus yang turun menjadi manusia itu adalah Yesus kami, Anda harus membuktikan, ada tembok tinggi yang harus Anda lalui dulu. Apa itu? Bukti bahwa Yesus kami memiliki dosa yang pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada enggak? Jawab itu dulu. Gini Bang Juma, saya tidak ngerti siapa Yesus kalian gitu. Kalau Yesus kalian tidak mampu menyelamatkan kalian, sehingga Allah kalian menyelamatkannya buru-buru naik ke surga, yaitu Yesus kalian, bukan Yesus kami. Kalau Yesus kami adalah Allah yang mampu menyelamatkan. Pertanyaan saya, kalian memang punya Yesus Kristus, itu Tuhan kalian. Kristus kalian itu Tuhan kalian, sembahan kalian. Saya tidak mengganggu itu. Tetapi kami sebagai pengiman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, seorang anak yang suci dari seorang wanita bernama Maryam atau Maria, tolong kamu tunjukkan kepada saya, karena salib itu adalah hukuman. Salib adalah hukuman bagi pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini harus dilalui oleh korban yang disalib tersebut. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria memenuhi dua syarat ini? Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutukkah dia oleh Elohim? Apakah Yesus memenuhi dua syarat ini? Silakan Anda jawab. Oke, yang Anda katakan tadi yang memenuhi syarat untuk disalib di tiang salib itu adalah manusia jahat ataupun orang yang berbuat kejahatan. Itu ya, garis bawahi di situ manusia yang berbuat jahat. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu perbedaannya manusia dengan Allah yang menjadi manusia. Saya bilang, jangan Anda bawa-bawa dulu konsep Kristen ke situ. Saya sudah mendudukkan Tuhan Anda adalah yang berkuasa, Tuhan Anda berkuasa di langit dan bumi, Tuhan Anda begini dan begono, Tuhan Anda jadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Silakan aja dengan konsep itu, silakan. Saya hanya minta, kalau itu adalah Yesus kami yang disalib, berarti Yesus kami ini memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus kami ini memenuhi syarat?
Adakah anak Maria melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Adakah kemudian anak Maria ini dikutuk oleh Elohim? Adakah? Kalau ada, tunjukkan apa perbuatan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Pernahkah dia melakukan satu kemaksiatan? Kalau iya, apa? Coba, supaya kita buktikan bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus kami, bukan anak Maria. Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Pernahkah anak Maria melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Pernahkah anak Maria itu dikutuk oleh Elohim? Silakan Anda jawab. Oke, anak Maria tidak pernah dikutuk oleh Elohim karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Bagaimana ceritanya Anda ini? Dia datang menyelamatkan manusia dengan cara datang kepada Paulus, menyembah dia. Mereka orang-orang diselamatkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus, wajib hukumnya menyembah dia dan mengatakan dia mati disalib untuk dosa-dosa mereka. Itu Yesus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria itu. Tetapi Anda memaksa kalau itu adalah anak Maria. Tapi mulut Anda sendiri mengatakan anak Maria tidak melakukan dosa apapun. Berarti yang disalib bukan anak Maria. Karena syarat untuk disalib harus memenuhi dua ini. Pertama, melakukan dosa kemaksiatan yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Kedua, dia wajib hukumnya dikutuk oleh Elohim. Anak Maria tidak memenuhi syarat. Berarti bukan dia yang dikutuk di atas tiang salib. Sampai sini paham? Karena anak Maria itu Tuhan. Nah, itu yang Anda maksud Tuhan yang datang ke Paulus. Anda kira anak Maria. Anda menggabungkan antara dua Yesus. Karena kalian itu penumpang gelap. Kalian bukan murid Yesus yang asli anak Maria. Kalian adalah orang luar dari Aule, tempat pengajaran Yesus anak Maria. Kalian cuma datang setelah ditiup. Ditiup oleh siapa? Oleh iblis yang datang kepada Paulus. Baptis mereka, baptis. Sudah, kau percayalah itu bahwa yang mati itu Yesus, anak Maria. Sedangkan ketika Anda ditanya, apa dosa anak Maria sampai dia harus dikutuk dan disalib? Anda nggak bisa. Malah Anda mengatakan nggak ada. Kesimpulannya bukan anak Maria yang disalib, karena dia tidak memenuhi syarat itu. Yang memenuhi syarat adalah orang yang berkhianat, makan suap, orang fasik. Itu yang memenuhi syarat untuk disalib. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Sedangkan yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Yesus makan suap? Enggak. Jadi yang terjadi, Bu Rasmi, kalaupun yang disalib itu bom-bom, begitu sampai di mimbar gereja, bom-bom ini berubah menjadi anak Maria. Oh, Tuhan kami datang, dia hidup, dia lahir, dia dibunuh, karena pada saat itu dia belum jadi Tuhan. Bom-bom loh ini. Apalagi iblis. Bom-bom Anda lapis dengan pakaian Yesus anak Maria bisa. Apalagi iblis. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Jangan kau percaya, sebab nabi-nabi palsu. Nabi aja bisa. Apalagi kalau hanya mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus, muncullah 13 buku sebagai ajaran dari Yesus yang datang kepada dia. Padahal Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada berkata Mesias di sini, Mesias jangan kau percaya, itu bukan aku. Itulah yang datang kepada Paulus, yang bukan aku. Kata Yesus jangan kau percaya, tapi orang Kristen percaya. Apa akibatnya setelah mereka percaya? Seakan-akan mereka digiring kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, padahal bukan. Ini pakai ini sekali-sekali apa?
Jadi Anda tidak bisa memberikan bukti akurat. Syarat untuk disalib harus dikutuk oleh Elohim dan harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ada enggak terpenuhi oleh Yesus anak Maria? Enggak ada dong. Malah mulut Anda sendiri mengatakan enggak ada. Ya sudah, wes. Ada lagi? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Hah? Bukan dari Yesus berarti anak Maria. Tapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang mengaku pakai namaku. Yesus mengatakan dia anak manusia dan tidak pernah berubah menjadi anak ayam, anak setan, anak apapun. Dia tetap anak manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua nanti sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berhenti berubah menjadi anak manusia? Enggak pernah. Ibrani 13:8. Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Loh, kok jadi berubah jadi Tuhan pula pada Paulus? Bukan, yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Dia tetap manusia. Ingat ketika Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikian juga nanti kedatangan aku sebagai anak manusia. 29, 30 akan nampak tanda di atas langit. Anak manusia akan datang. Anak manusia yang datang. Yesus sendiri loh yang mengatakan ketika dia di bumi. Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah. Malaikat Tuhan naik turun untuk menyampaikan firman kepada aku, anak manusia. Anak manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Gimana ceritanya? Tiba-tiba jadi Tuhan. Oh, yang datang kepada Paulus itu dia sudah di surga. Gimana ceritanya? Jadi Anda mencoba untuk menipu orang dengan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang KW. Yesus yang KW lah yang menghantarkan Anda menjadi Kristen. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda bebas, tidak lagi menyembah Tuhan. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda kemudian menjadikan diri Anda menjadi bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Itu Yesus KW. Itu Yesus KW itu. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Anda sendiri mengatakan Anda bukan hamba Tuhan, Anda adalah anak Tuhan. Beda. Hanya ada dua kelompok ciptaan Tuhan yang tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah iblis, bukan hamba Tuhan. Yang kedua adalah Kristen, bukan hamba Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Sedangkan Yesus, anak Maria, Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah, berarti dia hamba. Sedangkan kalian bukan hamba. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Parah kali. Anak Tuhan kok jualan minuman keras. Saya kira begitu, saudari Rasmi, ya. Tidak ada alasan untuk Yesus kami disalib. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja. Kita naikkan saudara Kristen yang lain. Oke, bentar dulu Bang Juma. Buka dulu di Lukas 2. Lukas 2. Anda selalu mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi manusia untuk disalib. Oke, sekarang buka dulu Lukas 2 ayat 11, ayat 10. Ya. Kita baca mulai dari ayat 8 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi
Tuhanlah yang lahir menjadi manusia, yaitu Yesus namanya sebagai anak Maria. Gitu. Jadi kalau Anda mencari-cari tadi dosa daripada manusia, ya jangan Anda bandingkan dengan Tuhan yang berkuasa. Berkuasa mau menjadi manusia ataupun mau menjadi api ataupun mau menjadi cahaya. Ya, karena yang datang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, namanya Yesus gitu ya. Jadi jangan Anda coba-coba mencobai Tuhan. Oke, Bang Juma. Oke, saya jawab. Manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak memenuhi syarat untuk disalib. Apalagi Tuhan. Tuhan memenuhi syarat untuk disalib? Enggak dong. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia yang disalib. Ini ajaran koplak. Syarat untuk disalib, melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dikutuk oleh Elohim, itu syarat. Manusia Yesus tidak memenuhi syarat, apalagi Tuhan. Tuhan itu maha suci. Bagaimana mungkin dikutuk? Dompala Kardoba. Udah selesai. Jadi doktrin 2000 tahun lamanya itu adalah sesuatu yang terindikasi pembodohan. Silakan saudara Andren. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum Bang. Bang. Waalaikumsalam. Ya. Boleh izin ini apa? Makan otak oten Bang. Biar Wah, dia cerdas Bang. Semakin dimakan semakin habis. Saya pusing dengerinnya Bang. Kalau oten-oten ngejelasin malah muter-muter terus. Dijelasin Iya. Mutar. tak ngerti-ngerti. Rasanya pengen dimakan aja itu otaknya biar agak cerdasan. Iya. Yaudah, terima kasih Bang. Makasih saudara Andren. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo saudara Anugrah, dari sekte mana Bang? Dari Kristen Bang. Iya. Protestan Bang. Ya. Oke, Anda sudah mendengarkan tadi kurasa ya? Ya, Noise, Bang, kalau mendengar kayak tadi ya saya sedikit baru naik Bang. Iya. Halo? Iya. Halo. Bang. Iya, siap. Suara saya kedengaran nggak? Sebentar Bang, sebentar. Saya kasih perbaiki handsetnya, ada agak terganggu sedikit, sebentar saja. Oke. Ya. Iya. Halo Bang. Iya, halo. Aduh. Ya, sebentar. Saya handsetnya saya perbaiki sebentar Bang. Siap. Lanjut dulu Bang. Saudara Sanjay. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikum. Muslim Bang. Bang. Muslim Pak. Suara saya ada Oke. Bang. Ada, udah bagus. Iya, saudara, Anda ngerti Sebentar, hukuman Bang. salib? Ya, saudara Sanjay, dari sekte mana, Abang? Ya. Muslim Pak. Muslim Pak. Oh, Muslim. Iya, ada yang ingin disampaikan, saudara? Aku mau sampaikan itu Tuhannya kok Tritunggal itu aku bingung kok jadi satu itu gimana Pak? Jadi satu ya? Iya. Dia menggabungkan makan tahu sama tempe sama gorengan jadi satu dimakan. Kalau jadi satu kalau dipikir pakai akal ya jadi tai aja itu jadi satu. Iya. Oke. Nggak boleh dipakai akal sih Pak.
Ya kalau jadi satu ya gorengan sama tahu sama pentol dimakan jadi satu. Ya jadinya apa itu jadi satu. Iya, betul. Oke lah Pak, terima kasih Pak. Makasih Bang. Makasih. Assalamualaikum. Siap, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Oten silakan naik. Teman-teman Oten yang ada di bawah relax. Tidak perlu tidak perlu menghujat. Yang penting berdata. Ya, Bang. Selamat siang. Bang Siang, Saudara Anugrah. Iya. Di situ bising sekali Bang ya. Saya ada di pinggir jalan ini, Bang. Oh, noise ya. Bang, noise. Sabar ya. Iya. Atau cari tempat dulu atau gimana, Selamat Bang? siang, Bang. Sudah bagus kok, Bang? Oke, udah. Sudah bagus kok, Bang, suaranya? Sudah dengar? Sudah. Baik. Ya. Silakan. Iya. Jadi saya tadi mendengar Bang berbicara sama Ibu Rasmi tadi itu bahwa Tuhan yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Tuhan yang disalibkan. Bukan, jadi Bang, bukan. itu yang disalibkan dengan yang datang kepada Paulus itu sama. Yang disalibkan dengan yang datang kepada Paulus itu adalah sama-sama Kristus. Sama-sama Kristus. Ya. Bukan Tuhan. Tuhan disalib itu bagaimana logikanya bisa diterima, Bang? Tuhan dibunuh manusia apa bisa masuk di otak? Kalau Tuhan itu apakah dia sebuah Tuhan itu seperti apa? Apakah dia disebut sebagai Allah Bapa atau bagaimana Tuhan itu? Kalau menurut pandangannya Suma. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha penyayang, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Itu Tuhan. Itu menurut keyakinan Muslim. Iya. Oh, berbeda, Pak. Tuhan itu dia sebuah gelar. Kalau Tuhan itu berbicara sebuah gelar. Gelar kepada Tuhan. Gelar, nama. Iya. Jadi Tuhan itu sebuah gelar atau sebuah nama. Jadi gelar yang kita bicara misalnya Tuhan itu dia disebut anak manusia, itu nama, sebuah gelar, nama. Misalnya anak domba Allah, itu nama. Gitu. Kalau Jadi yang disalib ini manusia atau bukan manusia, Bang? Yang disalibkan itu dia adalah dalam keadaan serupa sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan ini pencipta ya, pencipta langit dan bumi. Bukan begitu. Dia itu adalah Tuhan, itu namanya sebuah gelar. Mama. Gelar kepada siapa? Kepada manusia atau kepada pencipta langit dan bumi? Kepada manusia, kepada itu anak manusia itu. Oh ya udah, berarti itu gelar. Ya berarti Tuhan adalah gelar kepada manusia.
Bukan Kan begitu. kepada manusia semua, kepada manusia yang kepada anak manusia yang dilahirkan oleh Maryam itu. Jangan sampai menyimpulkan bahwa kepada semua manusia, bukan seperti itu. Oh, berarti itu cuma gelar kepada anak Maria. Ya. Kalau kepada Bapak bukan. Bukan merujuknya kepada Bapak. Oh. Hanya kepada anak Maria. Ya. Oh. Mana ada Tuhan Bapa, tidak ada. Yang ada adalah Allah Bapa, ya. Allah itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesianya ya Allah toh. Bahasa Indonesianya Allah apa? Ya Allah. Allah kalau itu bukan bahasa Indonesia. ya. Terus apa? Ya Allah itu apa, Bang? Allah itu apa? Definisi Allah apa? Kalau definisi Allah itu ya Bapa itu, saya bilang menurut saya, ya, pendapat saya, menurut pengetahuan saya, Bapa itu. Allah itu apa? Ya menurut pendapat saya Allah itu ya Bapa itu. Misalnya Berarti kalau bukan definisinya Bapa. Berarti kalau dikatakan Allah Bapa berarti Bapak-bapak. Itu maksudnya. Oh, itu menurut Allah Bang Suma. Lah, Anda mengatakan tadi Allah itu Bapa. Berarti kalau dikatakan Allah Bapa berarti Bapak-bapak. Kalau sudah kalau kata bapak-bapak itu dia punya definisinya beda. Ya sekarang Allah itu sendiri apa? Ya Allah itu menurut saya yaitu Allah Bapa. Definisinya seperti itu. Oh, gini, Dia Bang, itu gini Bang, seperti misalnya ini HP Bapak. Artinya alat komunikasi punya Bapak. Apalagi HP Bapak, alat komunikasi punya Bapak. Itu bagaimana itu Ya. Bang Suma? Bisa begitu itu. Kalau kursi Bapak maksudnya apa itu? Kursi Bapak. Kursi Bapak tidak ada. Kalau kursi punya Bapak bisa. Kalau kursi Tidak Bapak ada. itu artinya kursi punya Bapak. Kalau Allah Oh, Bapak tidak. artinya apa? Tidak Allah begitu. itu apa? Tidak begitu. Allah itu apa? Makna dari Allah itu apa? Allah itu pencipta langit dan bumi. Begitu dong. Nah, tepuk tangan dulu. Anda sudah mengakui Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bagus. Terus Tuhan itu menurut Abang bukan pencipta langit dan bumi, begitu definisinya. Ya itulah. Saya kan tadi mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Itu nama selagi dia di bumi, di sini. Dompala Salome. Jadi Tuhan yang disembah oleh Suma dengan Tuhan yang kami sembah yang disalibkan itu memang beda. Yang palsu itu yang Ya jelas beda. Jelas beda dong. yang disembahkan oleh Bang Suma. Masa sama? Yang Anda sembah beda itu kan lah. manusia yang Anda sembah itu kan manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan itu dalilnya di mana itu? Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Coba Bang Suma buka baca, saya dengar. Oke, karena saya memang yang ahli Bible bukan Anda. Jadi gini. Ya. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk sebagai warisan kepadamu. Bising kali bang, abang kayak sudah masuk neraka, padahal belum. Itu dalilnya. Iya. Yang disalib Itu adalah dalilnya, orang itu dalilnya yang tadi. yang disalib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati,
dan dikutuk oleh Elohim. Jadi yang Anda sembah itu adalah makhluk pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Setahu saya, makhluk yang melakukan dosa sepadan dengan kutukan Tuhan itu hanya iblis. Tapi di situ bukan di situ tadi bilang bukan di kayu salib ya, di atas pohon ya. Ya itu yang dikutip. Salib itu ksulon, artinya pohon. Sama aja. Tidak, di mana salib itu adalah pohon? Di mana? Salib itu Di mana bahasa Arab. pembuktiannya? Salib itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Bible. Itu hanya dicuri oleh lembaga Bible Indonesia untuk dipakai. Salib itu bahasa Quran. Sedangkan bahasa Yunani ksulon. Ksulon itu bahasa Yunani, artinya pohon. Berarti Tuhan Anda yang dikutuk oleh Tuhan ini, pelaku dosa maksiat ini, itu digantung di pohon. Tapi Tuhan kami bukan digantung di pohon, gantung di atas kayu salib sesuai dengan pohon dah itu. Masa di tiang listrik? Iya, di kayu salib. Salib itu bahasa Quran. Itu bahasa Quran yang diambil oleh lembaga Bible Indonesia. Aslinya kata sulon. Sulon itu artinya pohon. Jadi Alkitab itu mengutip firman dari ini isi Al-Quran begitu. Iya, Anda menyebut Alkitab saja itu adalah bahasa Quran itu. Yang benar adalah Biblika. Kristen ini seperti setan yang suka nyamar-nyamar. Oh begitu. Ya iyalah. Kok sebut Alkitab? Kalau suma jadi apa? Kalau misalnya ada sekarang lagi siaran kayak begini menjelekan Kristen sebagai Kok apa? menjelekan Kristen? Mana ada saya Ya, menjelekan menjelekan Kristen? Kristen Saya itu bilang sudah jelek dari sananya. Masa dijelekan lagi? Katanya Kristen itu setan. Itu kan namanya menjelekan, Bang. Saya tidak mengatakan Kristen itu setan. Saya bertanya kenapa Kristen itu sama seperti setan, bukan hamba Tuhan. Setan itu bukan hamba Tuhan. Kristen juga mengaku melalui Galatia 4 nomor 7 Kristen itu bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Apa bedanya dengan setan? Itu fakta. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 8:14, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian percaya bahwa Yesus mati untuk nebus dosa? Atas keinginan siapa itu? Ribut kali, Bah. Ribut, Bang. Iya, saya di pinggir jalan ini, Bang. Kalau memang tidak nyaman, kasih turun sah. Ya, PR Anda tolong carikan saya apa bukti Yesus anak Maria itu pelaku dosa, dan apa bukti kalau dia dikutuk oleh Elohim sampai dia harus menebus sampai dia harus dikutuk. Ya, nanti kalau sudah tahu itu Anda sudah sampai di rumah, sudah tidak bising lagi, naik lagi ke sini. Silakan. Ya, sebelum saya turun, dia memang datang ke bumi ini untuk menerima hukum mati karena demi manusia, Bang. Cantik kali. Iya, silakan dengan iman kepercayaan Anda, silakan. Iya. Berarti dia datang memang untuk dikutuk dan datang untuk melakukan dikutuk, dosa. tapi untuk menebus. Dia sudah datang sebagai juru selamat. Bang, bagaimana caranya dosa ditebus dengan menggunakan makhluk yang dikutuk? Orang Yahudi menebus dosa mereka dengan domba-domba yang suci, domba-domba yang tidak tercela, yang tidak bercacat. Sedangkan Anda menebus dosa dengan makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Itu sudah beda. Oke, kita turunkan. Masih bising sekali, Bang. Nanti Abang naik lagi kalau sudah tidak bising di tempatnya, ya. Ya, karena saya lagi terima kasih. di pinggir jalan, Bang. Oke, saudara belajar lagi. Ya, Abang istirahat dulu. Halo, saudara. Namanya siapa ini? Rachel.
Selamat siang. Halo. Ya, halo. Ya, Bang. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Ya, halo Bang Juma. Ya, halo, Bang. Protestan atau Katolik? Ya. Ya, Protestan. Protestan, Bang. Protestan. Masya Allah. Siap. Terbang ya. Ya. Mungkin Abang bisa memberikan bukti kepada kami. Apa ini, Bang? Ya. Temanya Kristen itu adalah Mesias. Kristen adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan. Mesias. Ya. Benarkah Oten adalah Mesias berdasar? Hah? Salah, Bang. Menurut saya itu salah. Tapi di dalam kitab Abang kalian diurapi. Kristen itu tidak pernah jadi Mesias. Tapi diurapi, Bang. Iya, betul diurapi. Tetapi ya, diurapi itu bukan Kristen yang jadi Mesias. Tapi di dalam dari Mesias itu menurut Bang Juma itu apa sih? Orang yang diurapi. Ya, Mesias itu apa sih artinya menurut Bang Juma? Mesias orang yang diurapi. Mesias orang yang diurapi. Bukankah itu Mesias? Mesias itu juru selamat? Juru selamat yang ya, kalian semuanya adalah juru selamat. Artinya Mesias itu yang diurapi, apa namanya? Oh, tidaklah. Kalian bukan juru selamat bagi anak-anak kalian. Kita adalah yang diselamatkan, bukan yang juru selamat. Iya, kalau begitu bukan kalian tidak diurapi dong. Tapi yang diselamatkan. Berarti Anda harus merubah kitab saudara 2 Yohanes 2. Beda loh yang 1 Yohanes 2. Abang yang mengurapi dan yang diurapi. Ini tidak nyambung gimana ya? Ya. Ya, halo. Iya, halo. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Anda adalah orang yang diurapi. Gimana dong? Iya, betul. Iya, betul. Nah, diurapi itu adalah Mesias. Jaringannya, Bang. Diurapi dan mengurapi. Putus-putus. Jaringannya Abang ini putus-putus. Oh ya, saya perbaikilah dulu jaringannya kalau begitu. Iya, silakan aja Bang, saya perbaiki dulu jaringannya. Iya, putus-putus. Ya, oke, Bang. Halo. 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 Belum naik ya? Halo. Ini jaringan saya atau siapa? Cek. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Aman ya? Yang kita naikkan belum duduk, masih melayang-layang beliau, teman-teman. Halo. Saudara awak masih tergantung, teman-teman, masih melayang-layang. Sorry Bang, kepencet Bang, lanjut Bang. Oke, saudara, thank you. Wow.
Assalamualaikum, selamat siang Bang Zuma. Selamat siang, Bang. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zuma, wabarakatuh. sedikit saran aja. Kalau di Komal, kalau lagi diskusi sama penghujat, lebih baik jangan Bang Zuma lah yang layanin. Nggak level gitu Bang. Lebih baik kasihin Bang Kores aja atau siapa gitu. Ngeri kali kalau harus sama Bang Zuma gitu loh. Nggak enak jadinya kita yang muslim dengerin. Nggak sepatatnya lah kalau sama Bang Zuma kalau untuk penghujat lah Bang. Siap. Makasih, Bang. Udah Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari warga Takalar, itu Ye. Bible itu sudah beredar di Sulawesi Selatan dalam bentuk bahasa Makassar sama bahasa Bugis. Yang isinya di dalam Isa bukan Yesus. Iya, sengaja. Ada kita pegang itu. Kayaknya belum masuk di daerah. Kalau masuk di daerah saya itu mungkin orangnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Iya. Itu mau dicari itu yang Itu aja tidak saya sampaikan. Makasih, turunkan ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulla. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma yang tercinta, yang tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Bang, di sini saya mau nanyakan tentang isi daripada Alkitab. Dalam Injil Matius 28, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi." Itu kenapa saya menyimpulkan di sini itu sudah nyatanya, sudah fakta diberikan, berarti ada yang memberikan Yesus. Berarti kenapa orang Kristen tidak memahami ini, Bang? Padahal sudah jelas-jelas dia diberikan. Iya, karena mereka memahami Tuhan mereka ada 3 pribadi. Jadi pribadi yang kedua memberikan pribadi pertama, begitu. Pribadi pertama memberikan pribadi kedua. Berarti bisa dikatakan dalam kedunguan ya, Bang? Ya bisa jadi, karena Paulus mengatakan itu di 1 Korintus 4. Bisa jadi. Di situ juga dikatakan aku menjerat engkau dengan tipu daya. Oke, siap Bang, ya siap. Cuman itu yang aku mau tanyakan, Bang, ya. Izin sudah follow ya, Bang. Ya, makasih. Salam dari Morowali, Bang. Oke, Masya Allah, Morowali luar biasa, sahabat Rustan. Siap Bang. Oh, ya. Makasih, kita turunkan ya. Siap. Oke, saudara awak. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyakan Komal kita sahabat Bang Zuma udah kemana itu? Ada, masih ini, Bang, masih kena hukum ini. Kena report dia. Kalau yang itu, kalau mau naik ke sana kan, kalau hutan yang naik makan congor babi akut yang kayak gitu-gitu apanya, paspornya. Itu nggak pernah lagi saya lihat online gitu. Makan congor babi. Oh, itu bukan punya saya. Oh iya. Oh iya. Itu bukan punya saya itu. Oh, saya biasa juga lihat. Iya. Bapak Sugi Kristologi Pak D itu dari mana? Sibuk kali dia, sibuk. Oh
Oh iya, iya. Udah selamat bang. Itu senang kali aku bang nengok abang yang itu loh. Kristen semua itu bohong semua, nggak ada yang nggak bohong yang gitu. Mantap kali saya rasa. Maunya itu sangat mematikan itu. Iya bang, iya bang. Udah makasih bang, turun aja ya. Oke, makasih bang. Iya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun kan bang, payah pula ini yang turunnya nah. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Superboy itu akunnya asli tuh Bang Zuma, yang live itu. Yang mana? Yang baru-baru ini ku tengok udah nggak ada lagi orang di situ ku tengok. Siapa bang? Akun apa itu? Superboy, akun Superboy yang Bang Zuma, akunnya jadi apa itu yang akun abal-abal itu yang kemarin sempat dikalahkannya Bang Zuma dengan RK itu. Akunnya asli itu ya yang live itu. Kalau Superboy asli bang? Udah nggak ada lagi di situ gue tengok. Iya, saya nggak tahu bang. Saya nggak awasi komal mereka. Nggak awasi terus tuh bang. Aku kesal kali ya. Iya. Akunnya goblok kali akunnya. Siap. Iya. Iya bang. Makasih ya bang ya. Iya, makasih. Salam kenal ya bang. Ya, assalamualaikum. Saudara Wantara. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Salam kenal ya Bang Juma, Lena dari Medan Bang Juma. Iya, makasih dari Medan, Lena. Iya, lagi belum ada open Bang. Iya. Pengen kali ngobrol sama Bang Juma loh. Iya, gimana Ibu? Kapan lagi ke Medan Bang? Ke Medan belum ada jadwal sih. Bang Juma, kalau misalnya Lena mau ngundang Bang Juma gimana ya sih? Ngundang apa? Biayanya semua Lena yang tanggung gitu, ceceknya gitu loh. Mau Bang Juma? Ngundang untuk apa? Ya mana tahu ada cara gitu kan sih. Ceceknya gitu loh Bang Juma, rencana. Oh. Kira-kira Kalau acara kajian kristolog bisa aja Ibu. Ibu kalau ada kajian kristolog, insya Allah kita upayakan. Kajian kristolog tapi ya jangan acara nikahan, kita diundang. Kecuali kalau kebetulan kita ada di sana ya. Besok alhamdulillah saya diundang tablik akbar di perumahan dosen Unhas habis asar. Jadi teman-teman yang ada di Makassar sekitarnya yang ingin silaturahmi boleh hadir di sana. Kajian kristologi tapi ya bukan ceramah. Kalau ceramah itu Dinda Kores itu. Belum bisa ceramah. Iya Dinda Kores. Halo Putra, apa kabar? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang. Saya pengagum Abang. Saya hanya menyampaikan lanjutkan terus Bang perjuangannya. Mudahan Abang sehat. Baik, makasih. Gak apologet Islam yang lainnya. Sekali lagi saya pernah loh Bang sama Abang kapan ke Banjarmasin? Oh iya. Kalsel. Iya. Nah, belum ada jadwal sih. Oh gitu, iya, Mbak. sehat Makasih selalu ya Bang, Fitri. jangan Sehat. ya, jangan Amin. menyerah, maju terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Turunin aja Bang, saya nggak bisa. Oke. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ketiga kalinya Bang. Aduh, senang banget nih langsung bicara sama Bang Jumanya nih. Siap. Bang Juma boleh minta izin nggak Bang? Boleh nggak saya record setiap Bang Juma live? Buat apa itu Bang? Maksudnya Bang? Boleh nggak Bang? Maksudnya Abang bikin konten apa ini?
Enggak sih, setiap Bang live itu aku record terus aku upload di Instagram, boleh nggak Bang? Boleh. Yang penting Minta izin jangan dulu ini. sih. Ya, jangan di ini ya, jangan cuman suara Bang Suma aja yang ditampilin, harus ada lawan diskusinya juga. Iya Bang, setiap ada lawan jenis tuh saya record Bang. Ya nggak semuanya sih. Ya yang seru-seru lah gitu. Ya, boleh. Boleh ya Bang. Siap. Yang penting kasih nilainya banyak, Bang. nilai edukasi ya. Waalaikumsalam. Iya sama-sama. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Adang. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bicara dengan Bang Suma. Saya mengikuti udah bertahun-tahun, sering mendengarkan. Senang sekali. Sehat selalu Bang. Ya, sehat selalu Bang. Alhamdulillah, masya Allah, amin. Selalu mudah-mudahan berkah selalu. Makasih, amin. Doa yang sama Bang ya. Abang Adang juga sehat. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi abang kita langsung nanya, Bang Adang. Thank you Bang Adang ya atas doanya. Ya, gimana Bang? Bang Mau nanya. Iya. Alamat. Nanya alamat Bang. Enggak lah Bang. Mau nanya tentang Trinitas. Trinitas, tanya ke Kristen loh, jangan tanya ke saya Bang. Lebih jelas kamu, Mas. Yang jelasin. Iya Bang, ya Trinitas itu apa ya? Orang Kristen lah yang bisa menjelaskan itu Bang, bukan kita Bang. Enggak, soalnya kalau di perjanjian lama itu diterangkan apa tidak ini masalah Trinitas. Oh enggak ada Bang, enggak ada. Adanya di perjanjian baru. Ya, perjanjian baru Trinitas 1 Yohanes 5 nomor 7. Terus konsepnya bagaimana Mas kalau perjanjian lama? Iya. Izin Gurunda. Untuk kawan-kawan yang naik, tolong yang Kristen ya, kita mau dapat poinnya lagi untuk kita menambah keimanan kita dan juga untuk menghalau misionaris itu Kristen itu ya. Yang Muslim jangan naik, please jangan naik. Nanti tappingnya di bawah aja ya. Oke, makasih ya. Saya dari tadi nggak ada itu. Iya. Maaf Dinda, maaf. Nggak ada. Iya Dinda, makasih. makasih. Saya izin turun lagi. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda J, mualaf kita yang cerdas. Masya Allah. Jadi tanya Trinitas itu ke pemilik Trinitas Bang. Saya hanya ingin mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Halo. Bang Suma. Ya, waalaikumsalam. Halo. Mau sapa aja Bang? Terima kasih. Cinta salawat. Sehat selalu ya. Masya Allah. Ini cinta salawat begitu cantik. Dari profilnya kita lihat, tapi jauh lebih cantik kalau namanya cinta salawat lalu berhijab profilnya. Masya Allah, malaikat bertasbih lagi nanti gitu ya teman-teman. Oke, kalau kita anggap suatu ada lagi Kristen yang ingin naik, nggak apa-apa, kita tutup. Nanti kita nyebrang ke akun atau komal-komal saudara-saudara kita Muslim untuk memberikan materi atau apa yang bisa kita sajikan di sana. Kita tunggu 1 menit. Kalau nggak ada Kristen, kita tutup ya. Kita pindah di komal Islam. Atau Dinda Kores mau buka komal, saya boleh hadir di sana, boleh. Dinda Kores naik dulu dong.
Buka Komal dong, Dek. Nanti saya nyebrang. Kayaknya memang teman-teman Kristen agak sungkan di sini. Penggawa-penggawa mereka mana pernah muncul. Oke ya teman-teman, saya rasa nggak ada lagi Kristen yang ingin naik. Nanti kita nyebrang di Komal sebelah teman-teman kita. Kayaknya mereka sengaja tidak ke sini, lebih suka di Komal-Komal Islam yang lain. Olehnya itu kita tutup. Di mana ada Komal yang lagi rame teman-teman? Coba kasih referensi di bawah. Oke, baik. Oke teman-teman, kita tutup ya, sahabat-sahabat. Insya Allah nanti kita akan bergabung lagi. Saya ingatkan kembali besok ada kegiatan tablik akbar. Kebetulan Bang Suma diundang untuk menjadi pemateri. Waktu saya insya Allah ada kurang lebih 1 jam, 30 menit sajian, 30 menit tanya jawab. Karena habis maghrib saya juga ada kegiatan. Jadi teman-teman yang ada di Makassar, Goa Maros yang ingin hadir silakan di masjid apa lupa namanya. Yang pasti di perumahan dosen Unas Antang. Di situ ada masjid besar. Di situ besok akan diadakan kegiatannya. Kita tutup. Terima kasih atas semuanya perhatiannya teman-teman, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Kebersamaan kalian sangat kemudian diharapkan demi untuk menguatkan iman kita dan menghalau gerakan pemurtadan. Saya tutup sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.